3 ya. Jadi kayak masih wajib umum seperti itu, Pak. Kakaknya baru kerasa saat pemilihan topik TA, topik PTL, TA desain, kerasa spesifikasi per kakaknya. Karena kita mungkin hanya boleh pilih satu TA. Seperti itu, Pak. Oke. Iya. Iya, bagus lah. Teman-teman saya yang TL dulu nampaknya banyak berhasil sih, baru lulus kan banyak perusahaan perlu ini ya, banyak teknik lingkungan. Pas Krismon apalagi, kalau sipil malah kurang. Kalau sekarang Kenapa? Mangga Kak Sasa tadi. Menanya Pak Abdul dari sipil ya berarti ya sipil itu. Iya, saya di sipil. Sekarang juga ketua alumni sipil kan saya. Bapak saya sipil Pak dulu. Oh, angkatan berapa? 87 gitu ya, kalau nggak salah. 87. Waduh. Jauh sih, udah jauh. 87 jauh juga sih. Mungkin beberapa nama ada yang kenal. Masih ada beberapa yang belum lulus sih waktu itu. Kalau yang belum lulus tahun 94 masih kenal saya. Oh iya. Ya, mungkin bapaknya Kak Sasa ya kayaknya pintar juga kayak Kak Sasa. Udah lulus kali 94. Iya sih kayaknya udah lulus Pak. TB soalnya dulu makan nggak dibatas tahun. Waktu saya jadi panitia wisuda tahun 95 itu ada lulusan tahun 83, dia udah 12 tahun dia S1. Kalau dulu sih lebih bebas. Kalau sekarang belajar terus ya, 4 tahun harus lulus, 4 setengah. 3,5 juga ada sekarang. 3,5 dari dulu udah ada. Di angkatan saya juga ada 3,5. Baik, Pak Abdul dan Kak Sasa, sepertinya ini APIS-nya sedang ada masalah teknis. Jadi mungkin saya Amanda izin memulai. Selamat nyalakan kamera. Baik, semoga terlihat. Selamat siang teman-teman yang sudah hadir di sini, khususnya untuk Pak Abdul Malik dan Kak Sasa yang sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol, bincang-bincang dengan kita adik-adiknya. Umurnya nggak beda jauh, semoga yang pasti semangatnya nggak beda jauh. Mungkin kita hari ini akan ngobrol tentang banjir ya. Ini mirip-mirip judulnya banjir di kala New Year gitu kan. Yang kita tahu kalau misalnya New Year itu waktunya happy-happy, tapi di awal tahun juga mungkin pergantian musimnya dari kering kemarin dan masuk ke musim hujan. Apalagi katanya kita mau mendekati tahun baru Chinese ya, Chinese New Year kan. Suka ada yang bilang kalau Chinese New Year pasti hujan besar gitu kan. Lalu apa sih sebenarnya dampaknya terhadap irigasi kita atau ke kondisi di urban kita gitu. Aku sendiri kemarin sempat cari-cari banjir yang paling dekat beritanya itu yang terjadi di Papua ya. Yang di Papua ada banjir di Banjar, di Kalimantan juga banjir, di Sumatera juga. Jadi itu bukan isu yang unik ya, karena emang di beberapa titik di Indonesia banjir sudah terjadi. Apis, udah bisa kembali dengan kita, Apis? Iya, udah. Apakah suara aku kedengaran jelas, Kak? Terdengar, enggak. Aku nanti di sini bantu untuk teknis untuk share screen PowerPoint-nya Pak Abdul. Baik Kak. Terima kasih Kak Abel udah tadi ngegantiin sebentar. Mohon maaf tadi sepertinya ada masalah teknis dari laptop saya. Oke, halo semuanya. Halo Pak Abdul, halo Kak Sasa. Selamat datang di acara webinar yang diadakan oleh HMTL dengan judul Banjir di Kala Happy New Year. Nah, sebenarnya tujuan diadakannya acara ini adalah untuk sebagai sarana bagi calon sarjana teknik lingkungan untuk lebih mengenal dan lebih mendapatkan wawasan terkait bagaimana nanti di praktik-praktik pengelolaan lingkungan di dunia nyata, khususnya kalau dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang emang udah praktikal banget lah istilahnya, karena kan ketika ditanya atau ketika berkaitan dengan dunia nyata itu kan yang diomongin bukan cuma lingkungan doang kan, ada aspek ekonominya, ada aspek
sosialnya, bahkan ada aspek politiknya. Oleh karena itu, acara ini diadakan. Nah, untuk tema atau topik kita pada hari ini sesuai dengan judul webinarnya, yaitu banjir di kala Happy New Year. Maka kita akan bahas banjir, terutama melihat ini ya, kalau kita kan sebagai orang Indonesia tentunya udah hafal gitu. Untuk tiap tahun itu kan, apalagi tiap tahun baru ya, di dekat-dekat tahun baru, sebelum ataupun sudah tahun baru, itu biasanya rame tuh di berita-berita tentang berita banjir, banjir di Jakarta, banjir di Kalimantan, dan sebagainya. Itu kan banyaknya biasanya di dekat-dekat tahun baru, walaupun sebenarnya kejadiannya bukan di tahun baru doang. Makanya judulnya banjir di kala Happy New Year. Nah, untuk membahas topik tersebut, kita atau HMTL udah mengundang dua pembicara atau dua pemateri yang mempunyai background yang tentunya sangat match ya dengan topik yang kita bicarakan. Untuk pembicara pertama akan ada Pak Abdul, Direktur Pengairan dan Irigasi Bappenas. Halo Pak Abdul, selamat siang. Sebenarnya tadi udah nyapa sih Pak ya. Update. Siang Pak, apa kabar Pak Abdul? Baik. Baik. Dan untuk pembicara yang kedua, kita kedatangan Kak Sasa. Beliau mungkin yang angkatan 18 sama 19 udah kenal atau udah tahu Kak Sasa ya. Kak Sasa ini kan alumni Teknik Lingkungan 2016. Sekarang beliau di Solusi Banjir Indonesia. Halo Kak Sasa. Halo Hafiz dan teman-teman. Iya, oke. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke sesi pemaparan materi aja. Untuk pembicara pertama akan ada Pak Abdul. Para Pak Abdul, dipersilakan. Terima kasih Pak Hafiz, adik-adik ya, semua ini ada yang adik-adik mahasiswa dari HMTL. Nama ya saya ucapkan terima kasih ya udah diundang. Kemudian ini saya senang juga sharing hari ini ke pada teman-teman ya, yang terutama berarti perhatian kepada banjir. Nah, ini sesuai rangka acuan, saya akan coba jelaskan beberapa fakta, mungkin juga data maupun berapa yang sedang dikerjakan di segi penanganan banjir Jabodetabek. Lanjut. Nah, ini kita lihat ya, Happy New Year tadi ya. Next. Adik-adik semua, ini memang yang fenomenal ya saat itu ketika ada tahun baru, kemudian terjadi satu banjir yang skalanya cukup besar. Ada 176 lokasi ya, disebabkan dan kondisi infrastrukturnya saat itu ada tanggul jebol, rusak, ada saluran mampet, 3 lokasi, ada kapasitas saluran yang sudah sempit, pompa, pintu air yang tidak berfungsi 11 lokasi, ada pompa yang tidak bisa beroperasi ya, karena khususnya di DKI ini ada drainasenya tidak hanya gravitasi, ada polder, ada pompa, kemudian ada sedimentasi di saluran-saluran dan lain-lain, sehingga cukup tersebar kejadiannya. Dan mungkin yang paling epik di mana, di Kemang, Lampung Pulau ya, ada mobil ngambang, dan itu sedang terjadi sebetulnya berulang. Lanjut, ada juga di Cigudeg, di Bogor ada banjir bandang juga itu terjadi. Lanjut lagi. Next. Nah, adik-adik semua, ini hasil inventaris cepat dari saat itu Kementerian PUPR. Jadi dan juga yang sifatnya di wilayah tadi sebabnya ya, mulai air limpah, sampah, sedimentasi tanggul jebol, pintu air, sumbat, drainase yang kapasitasnya kurang, pompa yang tidak berfungsi, dan program-program yang sedang berjalan ya, rencana penanggulangan. Ini wilayah satunya Jakarta, ya bagian barat lah, Jabodetabek bagian barat, wilayah 2 timur, selatan, utara, dan Bekasi.
Nah, ini fenomena ya yang terjadi 2020. Next. Nah, mungkin bertanya juga apa saat itu yang terjadi dari sisi hidrologis ya, curah hujan. Memang nih adik-adik di tabel sebelah kiri ada rekaman ya yang kita sebut hujan ekstrim ya. Hujan ekstrim itu ya ini intensitas dan durasi ya, dan juga betulnya ada lagi parameter lain, cuma ini yang sederhana ya, yang disederhanakan. Bukan berarti ini hidrologisnya juga ya ada lagi lah korelasinya. Tekniknya kita cuma lihat seperti ini. Dari tahun 1879 sampai 96 kejadian banjir ekstrim di atas kejadian curah hujan ekstrim yaitu di atas 150 ya 100 mm per hari itu hanya 3 kali. Tapi semenjak tahun 2002 sampai 2020 ini 7 kejadian dalam 20 tahun ya. Ini yang terus terang parameternya berarti berubah ya. Ini bahkan kalau dihitung pakai statistik biasa itu ini kejadian cukup istimewa dan juga trennya ini meningkat ya setiap tahun. Dan curah hujan ekstrim itu yang terjadi juga mewarnai ya kejadian banjir 2002, 2007, 2013, 2014, 2015 sehingga yang terakhir 20 dan bahkan 2021 pun berulang lagi. Jadi ini ada fenomena hujan ekstrim ya setempat yang perlu kita waspadai. Mungkin ada yang bilang ini climate change, ada yang bilang land use change. Kita lihat berikutnya. Lanjut. Nah, banjir yang dibilang terparah adalah banjir 2007. Saat itu adalah kombinasi hujan ekstrim setempat maupun luapan sungai ya yang catchment-nya itu ada di Bogor, di daerah hulunya ya, di Tangerang juga. Nah, ini yang berpindah-pindah. Jadi memang daerah DKI ini cukup vulnerable, cukup rawan ya terhadap banjir. Dan bisa dibilang ya saat ini mungkin dulu berpikirnya nah kalau banjir yang dari sungai ini genangannya itu yang sifatnya garis ya seperti mengikuti sungai meluap. Ya banyak juga Indonesian yang sifatnya drainase dan meluas itu di sana ya. Misalnya contoh di tahun 2007 kejadian pompa juga tidak bisa beroperasi saat itu. 2020 juga cukup luas gitu ya. Tapi ada pola yang berbeda. Sebagai contoh di 2007 saat itu banjir Kanal Timur belum dibangun ya. Ini kita lihat di mulai 2013 bahkan di 2020 sistem timur ini genangannya sudah jauh berkurang ya. Kalau kita perhatikan seperti itu. Ada proyek juga banjir Kanal Barat sudah tuntas. Ini sebetulnya dari segi mungkin nggak apple to apple, tapi betulnya ada progres juga di situ. Lanjut. Nah, adik-adik semua, ini secara luasan memang yang terdampak ini ya sekarang cukup stabil ya. Dari 2007 ke 2020 luasan persentasenya sekitar 24% ya daerah DKI ini rawan banjir. Kemudian juga terjadi fenomena elevasi di Jakarta semakin rendah, terjadi fenomena land subsidence. Yang tengah ini korelasi juga antara lokasi penurunan muka tanah dengan lokasi genangan, ya. Ada lokasinya. Dan yang mungkin ini yang menarik ini adalah sebuah land use change yang luar biasa ya. 2006 ke 2018 daerah terbangun kita ini semakin meningkat. Jadi ya kalau dari mungkin teori dasarnya ada bangunan drainase lingkungan harus baik, ada menyerap air, ada lain-lain. Ternyata megapolitan yang terbangun ini baru meningkatkan limpasan. Bahkan jika kita kaji sesuai RT RW ya, mau dibangun semua jadi daerah urban, ini limpasannya bisa meningkat besar dari AC 0,4 jadi 5,85.
Nah, ini yang terus terang ya dalam membangun kita perlu memikirkan dari sistem lingkungan tadi yang tidak hanya pembangunan properti saja, namun atau infrastruktur transportasi, hunian, namun perlu juga memikirkan pengaruhnya terhadap bagaimana air itu melimpas mengalir di permukaan. Ya. Lanjut lagi. Next. Nah, khusus mungkin selama ini kita berpikir, oh banjir kiriman ya. Yang disebut kiriman itu ya Sungai Ciliwung yang meluap. Tapi di tahun 2020 yang terjadi, ini yang ungu ini intensitas hujan. Hujannya itu betul-betul turun di sekitar ya daerah intinya DKI, administrasi. Sementara dari sungainya sendiri, dari Bogor dan lain-lain itu relatif tidak ada ya. Namun makanya orang bingung karena selama ini early warning system itu kalau ada cerita bendung Katulampa itu bendung irigasi, ada bangunan ukur muka air di sana tingginya, itu bisa jadi rambatannya dihitung, itu bisa tahu kapan air nyampe ke mana dan tingginya berapa, misalnya di satu titik di Jatinegara. Nah ini hujannya tumplek turun di atas daerah DKI dengan sebaran curah hujan karena nih hasil identifikasi PUPR. Jadi Halim tercatat sampai 377 mm per hari. Ini sangat ekstrim sekali ya di sana. Jadi ini mungkin ini saya lihatkan ini jauh di atas kapasitas desain dari administrasi dari drainase kita yang ada ya. Itu ingin nanti saya perlihatkan. Kalau periode ulang itu ada yang hitung ini luar biasa lah. Lanjut. Next. Ada kalau di 2027 fenomenanya ada hujan ekstrim, ini daerah yang intensitasnya biru tua di Cengkareng, contohnya di Kelapa Gading maupun di Pluit. Tapi ada juga berikutnya 3 hari sehari berikutnya adalah hujan di hulu, sehingga dua kombinasi tadi melahirkan ya, air yang ada tidak bisa keluar ya, ada pasang tinggi juga kalau nggak salah tidak seperti itu. Namun jadi yang dari sungainya pun tidak tergenang, sulit ya, butuh waktu ya untuk keluar ke laut. Lanjut. Nah, mengapa ini juga bisa terjadi pengaruh laut? Jadi muka air laut itu sebetulnya ada penaikan, tapi ordenya milimeter. Tapi yang lebih besar adalah turunnya muka tanah. Land subsidence terjadi di titik yang merahnya hasil pengukuran 8 tahun 2019-2020. Dalam 1 tahun ada satu daerah yang paling ekstrim ya di Pluit, itu rata-ratanya sampai sampai 8 cm ya per tahunnya. Sementara daerah lain relatif ordenya milimeter. Maupun daerah mana ini di Bekasi pun terjadi. Lanjut, next. Mengapa hal ini terjadi? Dan ini juga kajian yang terakhir, serta menunjukkan juga bahwa ini bisa ditanggulangi ya. Mulai ada hubungan ini dengan ilmu lama dari teknik lingkungan ya, penyediaan air bersih. Jadi adik-adik, kalau kita lihat ya, ini di kiri ini titik lokasi kejadian land subsidence, yang nomor 2 itu di Pluit, 1 ini di mana ya, di Cengkareng nomor 3, 1 ini Pantai Indah Kapuk gitu ya, bisa dibilang. Kita lihat di 2 di Pluit ini dalam 2001 sampai 2018 itu turun hampir 1 meter, turun 1 meter lebih. Nah ini sebentar di Cengkareng sempat turun sekitar 60 cm, tapi kemudian melandai. Turunan parahnya terjadi di periode sebelumnya 2007-2014. Nah di Kelapa Gading, jadi kalau kita baca lajunya di timur ini relatif lebih mild ya, lebih tidak terlalu parah. Di barat itu parah.
Lanjut. Nah, ini dikorelasi dengan landscape yang ada di sana. Yang di nomor 3, ini ada data tentang landscape-nya, bentuknya kawasannya, rumah tinggal, perkantoran. Di Cengkareng, cakupan airnya ini sampai 89%. Sementara di nomor 2, di Fluid, bahkan sudah 100% juga katanya cakupan perpipaannya. Tapi ada nanti penggunaan air tanah yang di sana. Ini cakupan ini berarti ada pipa ya nyambung ke sana. Nah, konsumsinya cukup apa tidak nanti kita lihat di berikutnya. Nah, lanjut. Contohnya di Daan Mogot tadi di sebelumnya itu relatif tidak ada land subsidence ya karena pengat 0%. Nah, ini di Jabodetabek dan ini tidak terjadi saja di DKI, tapi terjadi juga meluas di Bekasi dan di Tangerang. Ya, bahkan di Jakarta, Bekasi, Tangerang dan Karawang ya. Ini mungkin sebabnya nanti diutarakan, ya sebabnya juga pengambilan muka tanah, air muka tanah. Jadi beberapa researcher kalau kita simpulkan sebabnya penurunan tanah di Jabodetabek ini akibat impact tektonik, tekanan permukaan, ekstraksi air tanah berikan maupun reklamasi lahan. Nah ini yang bisa dikendalikan hanya air tanah berlebihan dan tapi kontribusinya ini mencapai 40-70%. Nah ini tadi data yang saya sampaikan irisan dari land subsidence dan genangan ya banjir. Jadi yang biru ini daerah land subsidence-nya, ini ada korelasi yang ya karena namanya cekungan ya tempat berkumpul air. Lanjut. Nah ini adik-adik semua yang saya sebutkan sebetulnya ada fakta ya bahwa 37% itu baru 37% ibu kota kita dipasok oleh air pump, sedangkan 63% dari sumber lain berupa groundwater maupun underwater ya. Nah, ini yang dari air sumur dangkal diperkirakan ada 5,4. Nah, yang sumber lain ini yang kita terus terang yang kita sebut kita unpotable groundwater use ya, di situ. Dan sebagian besar sih masyarakat menggunakan sumur dangkal itu memang ya tidak nanti saya lihat kejadian land subsidence-nya itu kalau sumur dangkal replenishment-nya lebih cepat ya betulnya. Jadi kita lihat di slide berikutnya. Lanjut. Nah, kalau kita lihat defisit ini di Jabodetabek itu sudah terjadi ya. Sudah terjadi kebutuhan air yang biru tua, suplai air itu 2000 saat ini posisinya di 2016 dan rencana penyediaan air. Jadi kita baru bisa, dan ini proyek Kodeka juga ada yang sudah berjalan, ada yang belum. Kita terus terang proyek yang ada baru untuk memenuhi 2030. Ini yang kita perlu pikirkan ke depannya seperti apa. Dan cakupan pelayanannya sampai ke rumah tangga nih seperti apa. Ini masih jadi masalah mendasar di kita. Lanjut lagi. Nah ini yang tadi perubahan guna lahan, di DKI Jakarta dan sekitarnya, meningkatkan koefisien lipas. Tahun 72 daerah terbangun hanya kecil sekali ya. Nah ini di 2012 pun sudah yang merah ini daerah metropolitan yang terbangun tadi. Jadi limpasan-limpasan tentu akan naik ya. Lanjut. Nah ini kemudian di Jabodetabek ini ada masalah ya. Mungkin mohon maaf air-air yang ada di sana sungainya pun tidak layak ya untuk diminum langsung begitu. Minum langsung mungkin terlalu ekstrim. Tapi untuk baku mutu air pun pengolahannya butuh biaya tinggi. Sebabnya ada permasalahan sanitasi dan kualitas air. Jadi baru tersedia 1 IPAL di Jabodetabek nih, limbah cair. Saat ini sedang dikerjakan proyeknya, sehingga Teluk Jakarta itu ya sudah overshoot carrying capacity, istilahnya seperti itu ya. Dan tingkat pelayanan limbah terpusat pun baru 2,5%. Nah ini yang sedang dikerjakan oleh proyek Jakarta Sewerage System.
namun baru 2050 ya itu bisa kita planningnya seperti itu, memiliki sistem sewerage yang mantap. Dan ini mungkin tantangan buat adik-adik di teknik lingkungan, dari septic tank kali ya, menjadi IPA perkotaan seperti apa. Lanjut. Ini perhitungan-perhitungan kebutuhan sanitasi dari proyek ya, sanitasi yang TPA, TPC, TPS 3R, dan ini IPLP-nya. Ya, ini angka-angka yang perlu kita wujudkan kalau ingin mengendalikan solid sama limbah cair di Jabodetabek ya. Lanjut. Nah, bagaimana kita akan menangani banjir DKI dan sekitarnya, dan apa yang sudah dikerjakan. Pertama, mungkin saya ulas sedikit ilmu penanggulangan bencana banjir ya. Itu membangun mengurangi kerentanan, mengendalikan bahaya maupun meningkatkan kapasitas pelaksanaan. Dari reduksi bahaya sendiri, terus terang ini debit puncak ini. Jadi kalau perilakunya ya, ini ada kurva dikit. Kalau tutupan lahannya baik, ini debit puncaknya lebih melebar ya, lebih melebar. Jadi perlu kita mengendalikan lahan kita, kemampuan menyerap, menampung, mengalirkan air. Yang kedua, kebetulan sebetulnya DKI ini relatif dekat ke laut ya, sehingga pengaturan aliran sungai untuk mendrain ke laut ini juga tidak terlalu, betulnya secara teknis tidak terlalu butuhkan ya, satu teknologi yang sangat tinggi, mulai dari mungkin upper control, membangun bendungan, kolam retensi, drainase, normalisasi sungai, tanggul sungai, dan juga karena sudah ada terlanjur land subsidence, ada ROP, perlu perlindungan pantai di sana ya. Yang kedua adalah kita mengurangi kerentanan daerah yang banjir, kalau bisa tata ruang dan bangunannya pun menyesuaikan ya, minimal di sana tidak menambah kontribusi atau bahkan punya floodproofing konsep ya. Floodproofing konsep dan sekaligus meningkatkan kualitas air ya, di sana melalui pengolahan sampah dan pengolahan air limbah, sehingga ini air di sana pun bisa digunakan ya, karena masyarakat sekarang banyak menggunakan air tanah ya. Nah, ini kapasitas penting sekali, kelembagaan di masyarakat, kepentingan ya, dan peningkatan kesadaran publik serta infrastrukturnya kita tingkatkan bersama. Lanjut. Untuk yang pertama ini adalah pengendalian ruang ya. Ini mungkin satu konsep hulu hilir yang terpadu, sumbernya dari tata ruang. Jadi sebetulnya Jabodetabek ini bisa kita bagi ya, ada zona 5, zona hulu yang mungkin perbukitan, ketinggian di atas 1000, zona tengah, zona hilir maupun zona pesisir ya. Sini memang idealnya hulu ini memang kita perlu pelihara terus sebagai kawasan lindung dan sumber air, tengahnya untuk penyangga dan resapan, dan di hilir sebagai yang kita gunakan di budidaya maupun di pesisir juga ada posisi budidaya maupun lindung. Ini perlu dimanfaatkan secara bijak ya. Jadi pengolahan lahan ke depan di sana, pertama ya kita memperbaiki peraturan yang sudah lama, peraturannya itu Zero Delta Runoff Policy. Adanya pembangunan kalau bisa tidak berkontribusi dengan tambahan runoff ya, jadi harus punya kemampuan untuk menyimpan, menahan air. Kemudian juga itu mungkin mampu menampung 100 mm per hari hujan lokal, mampu menahan, maupun juga memperhatikan sumber daya air kita yang ada yang perlu kita pelihara, mulai ada sungainya, danau, embung, situ, agar tidak beralih fungsi ya menjadi tata ruang dan bangunan, menjadi bangunan. Lanjut. Nah ini adik-adik semua sebetulnya perencanaan dari segala usulan dari masyarakat, dari pemerintah maupun dari kabupaten kota ini banyak ya, sudah diusulkan dengan biaya 70 triliun, terus kemudian ini telah dilakukan revisi-revisi. Isinya apa? Komponennya banyak yang sifatnya adalah pengendalian air, normalisasi modernisasi kanal 80%, studi pengolahan, peringatan dini 5%, pembangunan bendungan dan pengolahan lahan. Lanjut.
ini mungkin menceritakan juga biar bagaimanapun pendekatan banjir ini memerlukan pendekatan sebuah infrastruktur ya, struktural pengendalian air. Nah, ini sebenarnya studi awalnya tahun 73 ya, kemudian direview tahun 97, 2007. Adik-adik ini dulu status ya, antara mungkin IQD ini desainnya skala ulang 25 tahun, artinya probabilitasnya 4% terlampaui ya. Q existing-nya 100 meter kubik per detik. Nah, mungkin bisa kita lihat banyak daerah yang tadi rawan genangan, memang dari segi sungai-sungai ya, yang karena sedimentasi dan yang sudah menyempit, ini antara desainnya perlunya 135, existingnya 25. Atau penampang sungainya masih stabil, tapi run off-nya membesar ya, sehingga kita perlu mempercepat jumlah run off itu dikelola masuk maupun ditahan ya sementara di waduk. Jadi satu sisi nih DKI kekurangan air bersih, tapi di musim hujan ekstrim tadi sangat kelebihan air, sehingga strategi baru nih adalah kita juga menyimpan dari air dari di waduk-waduk yang ada ataupun yang sifatnya soft engineering. Dan yang kelebihan itu harus juga cepat dialirkan ke laut ya. Karena kalau tidak kelebihan yang sudah bisa ditampung, jadi kita menampung itu penting, tapi menampung bukan menggenangi banjir ya, maksudnya menampung dalam satu struktur. Sisanya juga mau tidak mau ini kalau kita bagi ya, sungai-sungai ini sudah dipotong oleh Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur, dialirkan, kita harus jaga kemantapannya. Kebetulan kanal utamanya sudah cukup baik, Banjir Kanal Barat dan Timur. Yang di tengahnya ini sudah daerah drainase saja, yang hujan lokal yang perlu kita perbaiki. Mungkin itu, lanjut. Nah, dengan demikian kita membangun suatu megapolitan ini perlu berkelanjutan ya. Pertama, kita mengadres laju penurunan muka tanah ya yang sebesar 1-20 cm. Yang kedua juga memperbaiki drainase perkotaan. Di satu sisi kita karena land subsidence itu dari air bersih yang kita bisa mitigasi ininya sebagai solusi gitu, kita perlu memperbaiki kualitas air di sana dan memenuhi kebutuhan air ya, ketahanan air yang saat ini kalau dijumlahkan di Jabodetabek ini sampai akan mencapai ya 2030 70 kubik per detik. Air sendiri, kata-kata defisit itu bukan berarti tidak ada. Nah, itu yang banyak diekstrak, diambil dari sumber yang tidak berkelanjutan, yaitu air tanah dalam ya khususnya ya. Kalau air tanah dangkal ya ada hitungannya lah sebetulnya, hitungan safe withdrawal berapa ini sudah jauh melampaui. Yang kedua ya kita sendiri juga melihat satu mengatasi ya sinergi, misalnya sisi kiri ini hanya bicara air, bagaimana sisi lahan pun kita rencanakan bersama ya secara terintegrasi di sisi transportasi dan mengatasi keterbatasan lahan yang ada yang saat ini tekanannya menyebabkan merambah ya ke hulu, mungkin bangun horizontal. Ini jadi urban sprawl nih terjadi di Jabodetabek. Baik, lanjut. Nah, adik-adik semua telah disusun ya sebuah master plan pengendalian banjir yang tadi melengkapi yang pendekatan yang bersifat struktural, yaitu pembangunan infrastruktur ya. Infrastruktur pun diperbaiki dengan mengintegrasikan drainase ya lebih baik maupun penetapan. Tapi di satu sisi kita melengkapi ya tadi sifatnya pengendalian muka tanah ya, misalnya penyediaan air bersih, menegakkan peraturan pembatasan air tanah, maupun peringatan dini banjir ya. Untuk jadi kalau ada yang menjanjikan mungkin dalam waktu dekat ini ya, tetap semua bencana pun ada residualnya ya, kita harus atasi. Jadi residual itu sebagai contoh tadi infrastruktur
mengendali banjirnya periode ulangnya 4%, sementara kejadiannya sudah yang ekstrim. Nah ini mungkin frekuensi banjir ya berkurang, tapi ada yang kejadian yang tidak mungkin kita bebas ya dari kejadian itu. Nah ini yang bisa lakukan adalah mengurangi kerugian melalui peringatan dini banjir tadi. Perbaikan manajemen krisis dari banjir sendiri ya, ketika ada informasi kesiapsiagaan harus jalan, ada kontrol rute terpadu, sehingga kerugian kita bisa kurangi ya, keselamatan publik bisa kita jaga. Nah, ini salah satu contohnya. Lanjut lagi. Next sebelumnya Mas. Baik. Nah ini juga yang sedang dikerjakan, ada zonasi air limbah ya, yang sedang diselesaikan, zona 1, 2, 5, 6, 8, sampai zona 2 baru 2023 IPAL ya. Mudah-mudahan bisa 6.000 hektar lah wilayah DKI ini udah mulai tertangani ya, zona 1 dan zona 6 terutama ini yang paling populasinya sangat tinggi. Lanjut. Ini timelinenya jadi ini progres fisik itu progres persiapannya ya, ini sudah mulai konstruksi. Kira-kira demikian. Lanjut. Dan infrastruktur ini terus dikembangkan dari awalnya master plan pengendalian banjir maupun drainase ya dari DKI. Ini pertama dari konsep Funbrid tahun 22 sampai yang terakhir Jakarta Flood Management, Kopro Banjir tahun 65, Nedeko 73, JIKA 91, Nedeko 96, JIKA 97, WJM 2004. Jadi karena lahan yang bisa dibangun ini dan dinamikanya berubah, secara prinsip sih masih sama, perlu polder, perlu pompa. Daerah yang dilayani adalah seperti Arsiran tahun 73 itu. Namun perubahan-perubahan landscape yang lebih cepat ya jadi membuat suatu perlu desain baru juga, penyesuaian. Karena planning yang lama belum sempat dilaksanakan, sudah ya ada yang bisa diteruskan, dikurangi, direduksi, atau dioptimalkan fungsinya, bahkan ditingkatkan kalau perlu. Ada juga yang perlu modifikasi. Lanjut. Nah, next. Kerangkanya itu. Nah, ini langkah-langkah yang perlu dipercepat ya. Awal kita menyediakan air bersih, ini defisit di Tangerang, Kota Selatan, Jawa Barat, ini perlu kita percepat ya, di aglomerasi Jawa Kujur. Lanjut lagi. Kemudian secara terpadu untuk banjir rob ya, yang bukan banjir rob istilahnya ya, muka tanah ada rob. Ini dibuat tanggul pantai dan sungai. Jadi dari pantai masuk ke muara sungai sekitar 30 kilo sedang dibangun. Dan subsidian perlu kita pantau kerjasama PU, DKI dan JIKA. Kemudian air bersih dipercepat ya, saat ini defisitnya akan berkurang dengan ada proyek Jatiluhur Karian. Dan yang terakhir mungkin yang terkait dengan lingkup keahlian adik-adik di HMTL ya, yaitu pengolahan limbah dan kualitas air. Nah, mudah-mudahan nih ada peningkatan di sana setelah proyek JSS maupun proyek IPAL maupun Sanimas ya berjalan. Lanjut. Nah, telah disusun perencanaan terpadu 2024 dengan sebaran titiknya. Ini mulai ada konsep ya, lahannya kita, jadi ada solusi hijau Sponsity, bagaimana kemampuan menyerap dari lahan itu kita tingkatkan, perbaikan kota kumuh juga, memperbaiki drainase urban renewal, sambil program komprehensif ya, yang isinya pengurangan bahaya runoff, infrastruktur, sistem penanganan dini, ruang bangunan, pengelolaan tanah, pengelolaan bisnis maupun tata kelola kelembagaan. Lanjut. Nah, kedepannya setelah defisit itu mungkin dari sumber airnya ya, mungkin kalau nggak ketemu lagi, atau terutama ini sudah kita hitung sumber-sumber air sangat terbatas, kecuali jadi kelebihan air yang ada ya di Sungai Ciliwung Cisadane, ini bisa di Cisadane yang kualitasnya lebih baik, akan kita tampung ya, ke depan menjadi sumber air baku untuk keperluan domestik industri,
menyelesaikan permasalahan ekstraksi air tanah, juga melindungi banjir di pesisir ya, dan pengembangan kawasan. Nah, ini proyek ini menjadi salah satu solusi jangka panjang ketika ini kebutuhan air bersih ini yang tadi direncanakan sudah terlampaui. Lanjut. Ini hitung-hitungannya tadi yang kami sampaikan ini neraca air Jabodetabek ya. Bisa dibilang ketersediaan air di musim basah ini tinggi, tapi ada musim kering. Nah, ada waduk muara ini bisa menyimbangkan dan menyediakan air di musim kemarau. Dan kebetulan ini sedang disudi ya, kerjasama juga dengan ITB, mungkin di TL aspek pengolahan limbahnya nih sama Bu Priyatni ya, Bu Prayatni, pengolahan air freshwaternya. Nah, ini di solusi masa depan yang nanti bisa jadi calon di riset juga ya sama adik-adik, visibilitasnya seperti apa, dan masih banyak ada dalam satu proyek besar, tentu aspek-aspek penelitian dan kajian ini diperlukan sekali banyak. Mungkin itu next, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul atas pemaparan yang sangat menarik. Tadi kalau dilihat dari pemaparan emang teknik lingkungan banget ya bahasannya. Mulai dari membahas mengenai penyebab banjir, dilihat dari sisi infrastrukturnya, terus juga dilihat dari sisi hidrologinya, kemudian ada penyebab-penyebab seperti land subsidence, curah hujan tinggi, dan menariknya mungkin yang sering orang nggak sadar atau kita ya sebagai mahasiswa teknik lingkungan nggak sadar bahwa sanitasi itu sangat berpengaruh ya, atau memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap penyebab banjir di DKI Jakarta, karena kan orang kalau airnya nggak bersih itu kan orang banyak menggunakan air tanah. Oke, baik, terima kasih Pak Abdul atas pemaparannya. Mungkin kita langsung lanjut aja dulu ke pembicara kedua. Untuk sesi tanya jawab akan dilakukan atau akan diadakan setelah pemaparan dari pembicara kedua. Kepada Kak Sasa dipersilahkan. Oke, aku share screen sendiri aja ya. Oh, baik Kak. Sip, udah kelihatan. Sebentar. Oke. Udah kelihatan Lapis ya? Udah Kak. Oke, sebenarnya agak minder sih ngisi acara setelah Pak Abdul. Tadi udah lengkap banget penjelasannya. Mungkin untuk teknis-teknisnya tadi Pak Abdul udah luar biasa sih. Aku juga waktu itu pernah ngundang Pak Abdul kan ya di webinarnya SBID. Dan mungkin di sini aku akan elaborate beberapa hal yang agak beda dari Pak Abdul gitu. Jadi aku nanti juga akan bahas sisi-sisi apa ya, agak ke sosial-sosialnya dikit juga kali ya. Karena itu salah satu yang jadi fokus di SBID ini. Jadi teman-teman kalian lagi, aku di sini Sabrina tapi dipanggil Sasa aja. Dulu aku angkatan 2016. Ini sedikit untuk memantik gitu ya, waktu itu kita juga pernah bikin research kecil-kecilan dari SBID gitu. Kalau misalkan orang mendengar kata hujan gitu, apa sih yang dipikirkan oleh orang-orang gitu, kata apa yang terlintas dalam benak mereka gitu. Dan ini hasilnya gitu, ada air, ada basah, ada berkah, bahkan ada Indomie gitu ya. Aku juga selalu kepikiran Indomie. Dan tapi salah satu yang menarik juga bahwa ketika ngomongin hujan, most of them juga langsung kepikiran tentang banjir gitu, langsung ada kata banjir gitu di benak mereka. Jadi udah cukup identik gitu banjir dengan hujan ini. Dan ini ada aku lihat di sebuah penelitian gitu ya. Jika misalnya dihitung studi kasus DKI Jakarta, ini rough calculation banget, dengan 10 juta penduduk, 150 liter orang per hari kebutuhannya, dan dalam 1 tahun sebenarnya kebutuhan dari air bersih di DKI Jakarta itu sebesar sekian. Mungkin tadi juga udah dijelaskan lebih rinci oleh Pak Abdul gitu ya. Dan saat ini PDAM hanya belum sanggup melayani semuanya. Dan tapi kalau kita lihat dari sisi lain gitu, on the other hand, kita ini Indonesia punya potensi air hujan yang luar biasa gitu ya, dan sampai 1,28 juga ini berdasarkan penelitiannya. Dan sebenarnya kalau misalkan ini
sangat kasar gitu, terlepas dari teknis dan lain-lainnya, itu bisa memenuhi 22 tahun kebutuhan air bersih warga Jakarta gitu. Jadi mungkin aku cerita sedikit di sini ketika aku belajar juga, kalau misalkan sharing-sharing sama orang, di Afrika gitu, di, Egypt dan lain-lain, masalah yang mereka hadapi itu adalah water scarcity, drought dan lain-lain gitu. Tapi ketika ngomong Indonesia kayak sebenarnya air tuh banyak banget kan di kita gitu, tapi justru yang kita masih like itu adalah gimana mengelola air yang ada itu. Karena kalau masalah kuantitas tuh kita ada loh gitu, cuman ya di masalah kualitas dan bagaimana mengelolanya. Dan pertanyaannya adalah jadi sudahkah air hujan dikelola secara bijak gitu sampai saat ini? Dari berita-berita tentu saja kita bisa melihat bahwa ada kejadian banjir gitu, terus juga dan itu nggak hanya di Jakarta, mungkin hari ini bahasannya cukup itu ke Jakarta gitu ya, tapi kota-kota lain gitu seperti Semarang misalkan, terus juga di Kalimantan, tadi juga Abel nyebutin di Papua gitu yang terakhir gitu. Jadi ini cukup membuktikan bahwa sebenarnya si pengelolaan dan manajemen si airnya itu masih belum maksimal. Nah, ini mengulang lagi sebenarnya yang meng-emphasize lagi dikit sih yang tadi dijelaskan Pak Abdul, bahwa kenapa banjir ini kita dapat slide-nya dari Masyarakat Air Indonesia gitu. Jadi kalau di Jakarta sendiri ada sebuah organisasi gitu yang didirikannya oleh alumni-alumni teknik geologi gitu. Mereka sangat concern di masalah tata kelola air dan terutama perubahan tata guna lahannya gitu, dan mereka cukup banyak mengkampanyekan tentang isu-isu tata kelola air di Indonesia. Gitu. Jadi mereka ini mencoba visualisasikan gitu kenapa terjadi banjir dan ya ini dulu gitu zaman kerajaan di tahun sekian 1400 dan 1500 masih banyak hutan dan lain-lain gitu, dan ini kondisi sekarang ya tentu saja gitu secara logika akan limpasannya akan sangat bertambah gitu. Banyak air yang tidak terserap ke dalam tanah gitu. Jadi di sini menyebabkan sungai overload dan lain-lain. Ini beberapa data aja sih yang kami temukan gitu ya. Belum diupdate, ini masih 2020 kemarin carinya. Ya, banjir di Indonesia ini meroket 12 kali lipat dalam 18 tahun terakhir. Tadi juga ada data-data dari Bappenas gitu, dan kalau misalkan teman-teman cari di BNPB gitu ya, ada websitenya. Kalau misalnya kita lihat jenis si bencananya, pasti sekian persen itu didominasi oleh bencana hidrometeorologi gitu yang berhubungan dengan air, entah itu banjir atau kekeringan. Dan ini untuk 2020 di Jabodetabek yang New Year waktu itu sempat ramai banget gitu. Aku juga kebetulan di Jakarta dan tiba-tiba tadi banjir gitu. Nah ini kerugiannya pun sangat banyak gitu, lebih dari 10 triliun, 67 korban jiwa dan 300.000 orang yang mengungsi. Ini tantangan khusus di DKI sih gitu. Di sini juga dari data dari pemerintah juga hanya 13% air yang meresap ke dalam tanah gitu, dan itu pun hanya 10% permukaan yang tidak tertutup oleh beton dan aspal sekarang. Dan tadi seperti yang aku sebutkan di awal, ada nih potensi air hujan di DKI Jakarta gitu. Lanjut aja ya. Bagaimana sih jika ini terus terjadi gitu, kalau misalkan kondisi-kondisi tadi tetap ada dan lain-lain, ternyata gitu, ini juga dari sebuah jurnal, jika kita masih bisnis visual gitu, terus risiko kerugian banjir ini diprediksi juga akan terus meningkat gitu sampai tahun 2050 bahkan. Terus juga tadi ada ancaman kelangkaan air bersih, benar tadi yang di highlight sama Apis juga. Terus ini juga cukup rame topiknya, Jakarta is sinking dan lain-lainnya, jadi lumayan jadi buzzword juga gitu, salah satu tantangan kita ke depan. Karena aku di sini sebagai SBID gitu ya, mungkin aku akan sedikit elaborate apa yang sedang kita kerjakan dan apa yang kita fokuskan gitu, ini saatnya melakukan perubahan. Karena tadi kalau misalkan dengar dari Pak Abdul, kompleks ya sebenarnya si banjir ini gitu, bukan masalah yang solusinya satu fix langsung selesai gitu, enggak juga. Gitu. Aku kadang suka membandingkan nih, karena teman-teman kalau tahu kan SBID ini kita di bawah Generation Indonesia. Generation Indonesia itu yang membawahi juga Waste for Change. Gitu. Jadi kita semacam sisternya Waste for Change, gitu, tapi di bidang air. Jadi kemarin foundernya pun Kasano gitu, pasti tahu lah ya Kasano. Kasano, jadi beliau juga concern gitu di isu air, terus kayak ada dan itu dari banjir Jabodetabek kemarin tahun 2020. Jadi beliau juga waktu itu pengen berkontribusi juga untuk masalah banjir, dan
kalau misalkan aku bandingin isunya dengan limbah padat gitu ya, waste for change gitu. Kadang aku juga suka meng-compare gitu. Kalau misalkan waste for change itu sampah, limbah padat, kalau limbah padat kan kita punya, kita setiap hari buang sampah nih di rumah gitu. Dan ketika kita memilah, misalkan aku hari ini memilah organik dan non organik gitu, aku tuh bisa langsung melihat si dampaknya gitu. Oh iya, rumahku pun jadi nggak terlalu bau karena sampahnya nggak dicampur-campur. Terus nanti ketika aku ngasih sampah tuh kayak lebih bersih, terus lebih enak juga ngasih sampah ke si emang-emangnya dan lain-lain gitu. Cuman kalau misalkan ngomongin tentang air, agak lebih kompleks gitu, karena misalkan aku ngehemat air nih, aku wudhu tapi kerannya nggak dibuka banyak-banyak gitu. Cuma aku nggak tahu itu seberdampak apa sih gitu. Sesimpel kalau misalnya yang lebih besar gitu, aku menampung air hujan gitu di apa namanya pakai ember gitu. Tapi aku juga nggak tahu, aku tangible benefit-nya tuh harus lebih di apa ya, harus lebih digali lagi gitu. Jadi itu yang agak membedakan, dan menurut aku si air ini harus kita bahas secara holistik gitu. Makanya pasti pendekatannya dari hidrologi, dari hulu ke hilir seperti di gambar ini gitu. Jadi untuk solusi banjir sendiri itu kan karena tadi sangat kompleks gitu, jadi pasti solusinya pun harus membutuhkan sesuatu yang terintegrasi gitu dan yang benar masif dilakukan oleh semua pihak gitu, dan dilakukan di semua tempat gitu, di hulu, tengah, dan hilir gitu. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ya, dari atasnya juga harus, dari hulunya sudah harus dilakukan sesuatu sampai hilir. Nah, kebetulan dari kami sendiri yang kami fokuskan adalah di bagian sini gitu, everyone can contribute. Salah satu yang dinamakan, biasanya kita sih nyebutnya low impact development gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tadi mendengar kata banjir, mungkin solusi yang kita pikirkan adalah langsung solusi-solusi yang besar gitu, infrastruktur, apa namanya, normalisasi sungai dan lain-lain gitu. Cuma di sini kita pengen nih fokus ke sesuatu yang namanya low impact development, sesuatu teknologi mungkin yang dia tuh bisa berdampak ketika emang dipasang bersama-sama gitu secara masif gitu, nggak hanya satu orang doang yang menggunakan gitu. Dan ini apa ya, kita juga ingin mengemphasize bahwa everyone can contribute gitu. Jadi pemerintah punya part-nya, tapi kita juga punya part-nya sendiri gitu sebagai masyarakat gitu. Dan yang kita fokuskan di sini adalah konsep zero runoff gitu. Teman-teman pasti nggak itu ya, nggak asing, terutama kalau yang udah belajar PSDA juga. Zero runoff ini gimana sih kita ini di sebuah bangunan itu bisa bertanggung jawab terhadap limpasan yang digunakannya gitu. Karena tadi kita tahu salah satu penyebab banjir adalah bahwa perubahan tata guna lahan gitu menyebabkan limpasan banyak dan sedikit yang terserap ke dalam tanah gitu. Terus si zero runoff ini diupayakannya dengan apa aja sih? Banyak sebenarnya gitu. Ada sumur resapan, SPAH, kolam resapan. Terus kalau teman-teman tahu juga apa namanya? Ini teman-temannya SBID juga gitu ya, dari Teh Prom Lab, dulu dia alumni Teknik Fisika gitu 2013, terus sekarang juga sedang mengembangkan startup gitu seperti penyediaan paving block yang dapat menyerapkan air seperti itu gitu. Nah, itu juga salah satu implementasi dari zero runoff ini. Regulasi pemerintah sebenarnya untuk zero runoff sudah cukup banyak teman-teman gitu, baik dari apa namanya, di permennya gitu, terus juga di DKI Jakarta juga ada yang benar-benar khusus membahas tentang zero runoff, bahkan sumur resapan gitu ada perda khususnya gitu. Terus beberapa poin pentingnya adalah harus menerapkan zero runoff, terus meminimalisir penggunaan air tanah dan efisiensi air. Ini yang ada di regulasi. Oke, ini yang pertama tentang sumur resapan. Sumur resapan ini untuk sumur gitu yang bisa meresapkan air ke dalam tanah. Jadi kita menampung air hujannya lalu kita resapkan. Jadi ini selain akan mengurangi zero runoff tadi, mengurangi area permukaan, kita juga mengurangi genangan gitu. Dan juga ini sangat penting untuk recharge groundwater gitu. Karena tadi juga dibahas bahwa salah satu masalah di DKI adalah perpipaannya masih kurang, jadi orang masih nge-extract air tanah. Lalu ada SPAH, rainwater harvesting. Ini kita untuk menampung air hujan. Ini juga ada di himpunan ya. Waktu itu aku nggak tahu kalian pernah mencoba nggak ya. Soalnya waktu zaman aku kita benar-benar kalau wudhu dan lain-lain itu pasti dari SPAH itu gitu. Karena ya waktu itu zaman-zamannya banyak hujan juga dan airnya juga bersih gitu. Jadi kita waktu itu aku merasa wow, ini HMTL sustainable banget ya pakai air hujan.
Terus ini mengurangi permukaan, terus menjadi alternatif juga sebagai sumber air, dan kalau misalkan orang yang udah benar menerapkan itu juga akan mengurangi biaya tagihan air gitu di PDAM. Nah, jadi mungkin ya sekarang juga diperparah dengan perubahan iklim gitu ya, climate change, dan salah satu dampaknya adalah curah hujan ekstrim dan intensitasnya yang lebih tinggi. Jadi pertanyaannya selalu gitu, apakah kita sudah siap untuk mengantisipasi itu? Nah, terus lalu mungkin ini aku akan ke poin lain gitu. Aku pengen diskusi sih, cuman apakah nanti di Q&A aja, tapi aku pengen nanya juga. Mungkin kalau misalnya 1 bulan yang lalu kita flashback, itu kan sempat rame banget ya di Jakarta tentang sumur resapan gitu, bahwa sumur resapan menuai kritik gitu, terus ada yang bahkan ada yang dibongkar gitu karena menyebabkan kecelakaan gitu mobil kalau nggak salah dan lain-lain gitu. Dan juga banyak deh, ini juga ada petisi dari dokter-dokter kalau nggak salah ya, dokter-dokter bahwa sumur resapan ini menjadi sarang nyamuk dan lain-lain gitu. Nah, sebenarnya ini mungkin Apis mending didiskusi aja atau gimana ya? Q&A aja kah? Boleh sih Kak kalau mau sambil diskusi langsung kayak gini sama peserta Nah, yang hadir juga. Oke, Mungkin siap. dimulai dari aku kali Kak ya. Boleh, boleh. Iya, Dari teman-teman kalau iya, misalnya mau open mic boleh banget. iya, ya. Teman-teman kalau mau open mic boleh banget nih ya. Jadi kalau menurut aku sih Kak, ini mungkin dari perspektif mahasiswa yang emang belum langsung terjun ke lapangan ya. Kalau menurut aku kemarin terkait dengan apa sih bisa dibilang proyek sumber resapan yang udah terrealisasi dan ternyata pas udah terrealisasi menuai banyak kritik lah, dan emang hot banget kan kemarin isunya yang sumber resapannya di jalan, terus ada yang kecelakaan dan segala macemnya, dan akhir-akhir ada beberapa yang dibongkar lagi. Dan menurut aku sebenarnya cocok atau enggak sumber resapan ini diterapkan di Jakarta, cocok karena Jakarta itu kan padat penduduk dan mungkin potensi air hujan untuk dijadikan air bersih bisa juga nge-solve permasalahan air bersih. Dan juga pembuatan sumur resapan ini kan artinya kita mengurangi koefisien runoff-nya, kan mengurangi runoff yang terjadi atau membantu meningkatkan penyerapan air ke tanah. Nah, tapi yang perlu di-highlight kan dalam pembuatan proyek kayak gini butuh sinergi, bukan cuma dari sisi teknisnya atau bukan cuma dari satu lembaga aja, tapi butuh sinergi juga nih dari kontraktor yang membuatnya, terus perencanaannya gimana, diletakkannya di mana, kan perlu perencanaan yang baik kan. Mungkin kemarin ada nggak tahu ya, mungkin miss-nya di situ atau gimana. Menurut aku sih gitu sih Kak. Mungkin dari teman-teman ada yang pengen menambahkan atau gimana atau berkomentar. Ya boleh teman-teman, ntar ini. Mana sih? Salah. Teman-teman ada yang mau berkomentar dulu kah? Boleh banget. Ini kayak sebenarnya, sebentar ya, mana ya? Kalau mungkin kalau nggak mau on mic boleh ditulis aja kali ya boleh di kalau kolom nggak chat. takut. Iya, Boleh. biasanya pada malu-malu gitu kan nggak buat on mic. Iya, benar-benar. Ya, oke. Jadi sebenarnya ini sih apa namanya, aku agak nervous sebenarnya untuk ngisi di MTL karena aku tahu kalian tuh sangat kritis dan pasti pengetahuannya pun banyak gitu untuk soal ini gitu ya. Pasti teman-teman juga banyak yang self study dan lain-lain gitu. Jadi aku tadi bener banget yang disebutkan oleh Apis gitu, bahwa sebenarnya ya cocok-cocok bisa gitu diterapkan di Jakarta dan akan banyak keuntungannya juga gitu jika kita menerapkan sumur resapan. Dan ini mungkin salah satu jawabannya gitu ya. Ini ada sebuah artikel juga yang ditulis oleh ini kenalan dari SBID, rekan dari SBID juga gitu. Memang sumur resapan ini tidak dirancang untuk mengatasi banjir bah yang debitnya sangat besar dengan curah hujan yang tinggi gitu. Jadi penanganan banjir tadi sekali lagi gitu bahwa harus dilakukan secara integrasi sebagai gerakan bersama gitu dari pusat, daerah, kelompok masyarakat dan pelaku usaha. Jadi
Tentu saja gitu kalau misalkan kita ngacu ke kerangka acuan kerja gitu pembuatan sumur resapan, sebenarnya dari DSDA sumur resapan ini efektif untuk jika kita ngomongnya genangan gitu. Jadi bukan, mungkin agak harus di separate gitu ya si istilah genangan dan banjir ini gitu. Terus masalahnya itu bukan karena sumur resapan yang salah gitu, cuman ya karena pembangunan teknisnya yang salah gitu. Misalnya tentang lokasi sumurnya, desain teknisnya dan lain-lainnya. Gitu. Kalau teman-teman tahu kalau nggak salah Pergub DKI 43 tahun 2013 itu tuh udah ada si ketentuan-ketentuan teknisnya gitu. Cuman mungkin emang dalam pelaksanaannya apa namanya tidak semua mengikuti ketentuan teknis tersebut gitu. Jadi makanya akan ada si apa namanya semacam tadi gitu kayak pro kontra dan lain-lain gitu. Ada yang menyebabkan kecelakaan atau rusak jalan dan lain-lain gitu. Terus ini apa kata mereka, sebenarnya aku waktu itu kita kepo banget gitu dari SBID. Sebenarnya apa sih pandangan orang gitu terhadap hal-hal seperti ini gitu. Kan kita banjir terus dan kalau misalkan kita lihat dari jurnal dulu-dulu gitu, bahkan mungkin dari kebijakan dulu-dulu itu pasti si low impact development ini gitu, kayak sumur resapan dan lain-lain itu pasti selalu menjadi rekomendasi dari orang-orang gitu kayak ya banjir itu nggak hanya dengan bendungan, nggak hanya dengan ini, tapi juga harus yang ada dilakukan masyarakat dan lain-lain gitu. Tapi kita kepo terus kenapa sekarang belum diterapkan dengan masif gitu sama orang-orang gitu. Padahal ketika kita coba survei pun gitu, pandangan orang terhadap entitas yang pertama bertanggung jawab atas banjir itu semua mereka banyak mayoritas gitu Pak, sepakat bahwa itu semuanya gitu, masyarakat, pemerintah, dan swasta, nggak hanya satu pihak saja gitu. Dan terus kita coba spesifik nih, terus kalau sumur resapan gimana, tertarik gak sih sebenarnya gitu, kalau misalkan ada ini sumur resapan di rumah masing-masing, terus ntar mereka bangun bareng-bareng di satu kompleknya gitu sama tetangga-tetangganya gitu. Terus ternyata ya yang tertarik pun cukup banyak gitu. Tapi ini tentang sumur resapan gitu. Terus aku juga coba tanya nih, kalau misalkan kita konteksnya SPAH gitu untuk menampung air hujan. Kalau menampung air hujan kan itu lebih ke air baku ya, lebih ke kita punya air baku alternatif. Terus ternyata kalau misalkan kita konteksnya SPAH, mayoritas masih belum tertarik sih gitu untuk menggunakan air hujan sebagai si sumber air itu. Tapi ini kita emang surveinya di perkotaan ya, di Jabodetabek dan Bandung gitu. Mungkin yang airnya pun sebenarnya banyak bisa diakses dan lain-lain. Kalau misalkan kita konteksnya di Lombok misalkan, di yang daerah-daerah kering gitu kan, mungkin ini menjadi salah satu alternatif. Gitu. Cuman ini kita waktu itu di urban area gitu. Terus dan ternyata pun gitu, mungkin salah satu yang menjadi faktornya juga alasannya kenapa sih orang-orang mungkin tertarik gitu, tapi ya belum diterapkan juga gitu, karena lahan rumah mungkin yang masih sempit, dan juga banyak orang yang masih tinggal di rumah orang tua gitu, tinggal di kos-kosan dan lain-lain. Jadi keputusan untuk decide untuk keputusan untuk membangun sesuatu di rumahnya itu bukan di tangan dia gitu. Jadi ya dia belum bisa memutuskan apakah dia bisa mau membangun atau enggak gitu. Terus juga untuk SPAH ini orang itu masih concern dengan kualitasnya seperti apa sih gitu kan, kita ada polusi udara dan lain-lain gitu ya, apakah sebagus itu untuk misalnya kita pakai gitu. Sebenarnya kan kalau misalkan air hujan ini, kalau misalkan kita di perkotaan banyaknya memang untuk sekunder ya, atau juga banyak orang yang pakai air hujan untuk untuk nyiram tanaman dan lain-lain gitu, untuk mencuci kendaraan dan lain-lain. Cuman ini mungkin sedikit insight gitu untuk teman-teman juga, jadi kita nggak hanya melihat masalahnya doang gitu, cuma kita tahu juga oh ini solusinya, tapi terus kenapa sih solusinya kayak sekarang gitu-gitu aja gitu, banyak yang belum diterapkan dan lain-lain gitu, karena masih banyak faktor juga gitu kalau kita ngomongin tentang si masalah manusianya gitu. Karena kalau kita ngomongin tentang dimensi teknologi gitu ya, kayak si runoff, teknologi zero runoff dan lain-lain itu banyak gitu, nggak hanya teknisnya aja kan ya. Kita harus paham juga gimana sih manusia sampai mau menerapkan teknologi-teknologi yang ada gitu sih. Mungkin itu dari aku, bentar aja deh tanya jawab. Ini mungkin sedikit tentang SBID. Jadi tadi kita itu subsidiary startup dari PT Greenergy Indonesia. Jadi kita juga waktu itu ke trigger-nya untuk membangun SBID ini dari tahun 2020 yang awal tahun, banjir awal tahun itu yang New Year. Terus kita akhirnya lahir di Hari Air Sedunia yang 22 Maret itu. Dan kita fokus di bijak kelola air dan resapan air gitu. Jadi kita teknologi zero runoff tadi, terus juga kita fokus di edukasi. Terus
kita di sister startup dari Waste for Change dan Generation Foundation, itu sih yayasannya. Begitu, mungkin kita lanjut ke tanya jawab aja ya, Apis ya. Baik, terima kasih Kak Sasa atas memaparan materinya. Dan lagi-lagi ya, apa yang dipaparkan oleh Kak Sasa tadi emang teknik lingkungan banget. Dan kayaknya udah jadi konsumsi, harusnya ya udah jadi konsumsi anak teknik lingkungan ya. Sehari-hari kan kita belajar di kelas, banyak materi terkait PKA, terus mekanika fluida, hidrologi gitu kan. Dan tadi sempat disinggung juga mengenai konsep zero runoff. Mungkin kalau kita sering dengar konsep zero waste kan udah kayaknya udah bosan banget lah ya, di mana-mana mungkin posternya atau ayo kita terapkan zero waste di rumah. Rumah kamu udah zero waste belum? Rumah gue mah udah zero waste loh. Mungkin kalau zero waste udah sering, tapi kalau konsep zero runoff ini kan menarik banget ya untuk dicoba diterapkan di rumah masing-masing. Mungkin nggak bisa langsung zero, tapi mungkin kita bisa berkontribusi untuk mengurangi banjir dari rumah sendiri, yaitu dengan mencoba menerapkan konsep zero runoff. Tadi juga udah dipaparin mengenai berbagai teknologi yang bisa diterapkan di rumah. Jadi nggak mesti seluruhnya dibebankan ke pemerintah ya untuk membangun infrastruktur yang masif, yang memang untuk menanggulangi banjir secara massal, tapi kita juga bisa berkontribusi dari rumah masing-masing atau bahkan dari diri kita masing-masing gitu. Nah, mungkin ini ada yang mau nanya langsung nih Kak, dari Kak Amanda Abel Arsmanda atau dari Kak Abel. Kak Abel boleh. Makasih ya Silakan, Kak. atas kesempatannya. Selamat siang Pak Abdul dan Kak Sasa. Saya ada pertanyaan Pak. Tadi yang bikin saya tertarik itu kan di presentasi awal Pak Abdul disebutkan bahwa dari Bappenas atau Badan Riset atau institusi terkait itu sudah mengetahui curah hujan ekstrim itu menjadi lebih sering terjadi ya, dan itu bisa diindikasikan sebagai alasan kenapa banjir jadi lebih sering terjadi gitu, si curah hujan ekstrim itu. Yang pertama ingin saya tanyakan, curah hujan ekstrim itu apakah ada hubungannya secara langsung dengan perubahan iklim, dan apakah itu menjadi isu strategis juga dalam pengelolaan irigasi atau drainase kita. Karena kalau misalnya kalau misalnya climate change itu menjadi salah satu parameter yang sekarang dijadikan landasan untuk pemikiran atau desain ke depannya, itu kan berarti ada perbedaan kurikulum ya Pak. Mungkin kalau mahasiswa yang zaman dulu tuh menyiapkan irigasi atau persiapan pengelolaan air, kita belum terlalu megang climate change karena pada zaman dulu itu belum menjadi isu strategisnya, tapi sekarang sudah menjadi isu strategis. Sekiranya apa sih yang bisa mahasiswa sekarang siapkan gitu untuk persiapan, kita mau memenuhi air nih sampai 2030 atau 2050 ke depan. Dengan mengetahui ada isu yang baru masuk, climate change ini, mahasiswa itu bisa menyiapkan apa sih? Mungkin konteksnya di Indonesia belum ada nih misalnya mata kuliah atau lembaga transfer knowledge yang benar-benar mengintegrasikan climate change dengan perencanaan air kita. Jadi misalnya mahasiswa Indonesia udah harus mulai cari keluar misalnya, atau udah mulai haluannya udah beda gitu. Mungkin kalau dari Pak Abdul Malik boleh memberikan gambaran, ya nih Bappenas sebenarnya planningnya udah ke arah sini-sini, jadi mahasiswa prepare for that gitu. Nah mungkin kalau Kak Sasa, karena Kak Sasa kan lagi master di luar ya, as we know, Kak Sasa lagi di TU Delft, kerasa nggak sih Kak perbedaan bagaimana global itu mereka udah memasukkan climate change ke kurikulum gitu, dan mempersiapkan kita udah ada shift mindset loh nih, perubahan pola pikir, kita mengelola air nggak akan gini lagi gitu. Jadi biar mahasiswa ini nih sekarang kita ya di HMTL ITB seenggaknya tahu kita akan menghadapi sebuah perubahan besar suplai air 2030 atau 2050 ke depan, dan sebenarnya one step ahead-nya tuh apa sih gitu, sesuai dengan sistem-sistem yang akan lagi diterapkan baik di Bappenas ataupun dari kurikulum keilmuan yang Kak Sasa rasakan. Itu sih. Terima kasih. Abdul silahkan menjawab dulu. Baik, Mbak Amanda. Climate change ya, menurut saya itu kan sesuatu fenomena yang multidisipliner ya, multidisipliner, dan kebetulan ya mungkin sejak emisi karbon meningkat, mungkin Kyoto tahun berapa, Kyoto Protokol tahun 97 kali ya, itu sebetulnya sudah mulai diteliti. Nah, ada beberapa fase, banyak yang dulu berpikir believer sama not believer gitu ya.
Tapi yang pasti sekarang kan konsentrasi CO2-nya naik, terus juga pemantauan. Nah, ini ada ilmu yang menurut saya multidisiplin di ITB-nya sendiri ya. Yang pertama, misalnya fenomena geofisika ya, geofisikanya mungkin ada bahkan sampai astronomi, mungkin juga ada geofisika, terus bagaimana cara mereport, memodelkan, mendata, memantau, ada mungkin ilmu geodesinya ya, geomatika, perhitungan air, ada sipil di situ, ada TL, dan terakhir adalah mitigasinya ya, dari risiko. Apa yang bisa kita lakukan? Mitigasi mengarah dua ya, ada yang kita ikut dalam carbon reduction, tapi ada juga yang sifatnya menyesuaikan what the best we can do gitu ya. Nah, di bidang banjir ini, di bidang air ya, berarti kan ada dua ekstrim. Yang ini terjadi kejadian ekstrim bencana yang dulu nggak ada, jadi ada ya. Dari sisi curah hujan ekstrim tadi, tapi juga menimbulkan challenge harusnya. Bagaimana fenomena tersebut ya, dari natural science-nya ya, kapan ini bakal terjadi, sekian jam lagi apa yang terjadi, ada awan pembentukan, ada hujan sampai mengalir. Tapi dari segi sosial science-nya juga gimana nih kesiapsiagaan, bagaimana masyarakat bisa aware, bagaimana ini mainstream ke kehidupan sehari-hari, misalnya biar orang, mohon maaf ya, kalau janjian aja biar nggak kehujanan ya. Banyak sebetulnya aspek-aspek yang selama ini kita menganggap bencana hanya bencana, malah bencana itu terjadi hanya sekian persen ya probability, sisanya kita hidup in the regular time lah. Nah, di climate change ini mestinya banyak hal yang masuk ke regular atau daily activities. Nah, itu saran saya sih, tantangan tentu ini tidak bisa dipecahkan sendiri gitu ilmunya. Ya, teknik lingkungan mungkin punya kontribusi ya, apa di environmental modelingnya, apa impact-nya terhadap ya bagaimana sih environment kita ke depan. Mungkin saya bukan ahlinya di sana. Ya sistemnya sendiri tadi yang PTL kali, Subjur tadi banyak mungkin bicara ke sana dan meneliti dampak yang harus dihadapi, resiko ya, dan kira-kira mitigasi seperti apa. Itu jawaban dari saya. Selama ini memang climate change di kita mengemuka believer and not believer-nya gitu ya. Padahal sebenarnya kita harus banyak kolaborasi. Saya nggak tahu di ITB apakah sudah ada senternya ya yang climate change adaptation and mitigation. Saya pikir ada pasti. Saya soalnya ketemu mungkin ada di lingkup kerja saya, ketemu teman-teman BMKG, ini sudah banyak juga penelitian sendiri ke arah sana. Jadi itu mungkin itu dari ya adik-adik TL kali juga ya, sambil bergaul ya sama tetangganya di sana lagi teliti apa terkait climate change. Terima kasih. Di TSL-nya juga ada MPSDA juga kan? Teknik PSDA juga ada itu di Ada, Pak. ada di Jatinangor. Ada, Pak. Aku lanjut Baik. aja, Pis. Aku jawab. Iya, lanjut aja langsung, Kak. Oke, sip. Thank you, Bel. Pertanyaannya keren. Jadi sebenarnya FYI aku di Delft-nya di IHE gitu. Jadi IHE ini pecahan TIU, tapi dia emang sekarang khusus emang tentang air aja. Jadi si institusinya khusus belajar tentang air. Kalau di IHE sendiri menariknya adalah baru banget tahun ini mereka itu ngubah kurikulum. Jadi biasanya kita itu dibagi-bagi, jadi ada water governance tentang sosial-sosialnya gitu. Terus ada tentang urban water supply, ada tentang water science gitu. Cuma sekarang mereka nge-combine semuanya menjadi water and sustainable development. Udah cuma satu jurusan gitu. Dan nanti di dalamnya itu kita bisa milih track gitu. Jadi kita misalkan mau fokus ke pengolahan limbah cair gitu, pengolahan limbah cair kita ambil jurusannya, tapi kita ambil tracknya, terus nanti kita ambil profesinya. Aduh aku lupa termnya apa. Kita mau ke arah engineering-nya kah, sosialnya kah, bla 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 gitu. Pokoknya intinya kurikulumnya dibedakan. Aku juga detailnya agak lupa. Nanti kita intinya itu gimana sih biar kita tuh bisa melihat si masalahnya secara lebih holistik itu, masalah air ini gitu. Karena si air kan ya tadi itu kan air kompleks gitu. Jadi si understanding-nya pun harus lebih broad gitu ya. Jadi si IHE ini ngerombak nih kurikulumnya biar emang benar-benar sesuai dengan kebutuhan di masa depan gitu. Yang menariknya gitu ya.
Terus juga kalau misalkan kita hubungkan dengan kurikulum TEL, aku nggak tahu sih apakah udah ada yang beda atau enggak gitu ya. Kalau aku ya mikirnya banget, yang aku temukan ketika aku baru lulus itu, ini karena aku sendiri bukan orang yang, aku nggak mau kerja di industri gitu ya. Aku nggak cocok sih di sana. Jadi tapi di situ aku merasa pas lulus tuh kayak, aduh, di TL ini aku kurang mendapat, sebuah bekal untuk aku punya mindset untuk meneliti gitu, untuk research dan lain-lain. Jadi kayak harus otodidak gitu, waktu itu aku merasa bekalnya kurang. Karena waktu itu juga kan, emang baru angkatan aku kan ya yang, TA-nya boleh nggak desain gitu. Jadi pas ketika aku TA-nya dapat penelitian kayak, aduh gimana sih cara meneliti dan lain-lain, nah hal seperti itunya menurutku masih kurang sih. Terus tapi juga menariknya di sini, nggak tahu ya apakah udah banyak yang menerapkan juga, eee, apa-apa tuh kayak misalkan TA atau tugas, sesimpel tugas apapun tuh pasti selalu diselipin gitu tentang apakah si solusi kita apa dan lain-lain itu resilience to climate change atau enggak, pasti ada itunya gitu di akhir gitu. Karena, eee, kita tidak hanya memprediksi untuk sekarang, tapi juga untuk nanti ke depannya, gitu sih. Mungkin itu dulu yang bisa aku jawab ya, Bel, masalah kurikulum. Terima kasih Kak Sasa, terima kasih Pak Abdul, sangat menjawab. Baik, terima kasih Kak Abel atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya lagi. Mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, aku mau nanya nih Kak, atau ke Pak Abdul juga. Tadi sempat ada apa namanya? Ada poin yang bilang di slide Pak Abdul kalau sebenarnya air di DKI Jakarta, khusus di Jaktim ya, itu sebenarnya harganya relatif murah, tapi kebanyakan masyarakatnya nggak mau nih untuk beralih ke air yang dari pipa, dari PDAM. Nah, sebenarnya ini kenapa sih Pak? Kalau saya pengalaman pribadi ya, di rumah saya di Depok, kebanyakan yang memakai air tanah dan nggak mau ganti ke air PDAM karena diyakini kualitas air tanah itu lebih baik dibandingkan kualitas air PDAM. Nah, ini sebenarnya gimana sih Pak untuk apa ya istilahnya, untuk mengedukasi masyarakat bahwa sebenarnya kualitas air PDAM pun kalau dalam standarnya kan memang standar air minum ya Pak. Artinya kualitasnya pun sebenarnya kualitas air minum, mungkin lebih rendah sedikit karena sistem distribusinya. Tapi apakah yang terjadi di DKI Jakarta seperti itu atau gimana Pak? Ini mungkin ada dua kelompok ya di soal penyediaan air. Ya ini kinerja pengelolaan PDAM-nya sendiri di setiap daerah. Ini juga sangat bervariasi. Memang banyak yang kurang pas lah ya. Yang menarik mungkin saya kasih contoh, misalnya di PDAM di Batam ya, nggak punya sungai, tapi cakupannya 90%. Tidak punya air tanah juga, dan cukup baik ya. Atau ada hotel-hotel, itu airnya bisa diminum langsung gitu ya, dari sistem pipa pengelolaan air. Nah, itu memerlukan pengelolaan yang profesional. Nah, saat ini banyaknya PDAM, namanya juga PD ya, perusahaan daerah. Nah, itu sangat tergantung kepala daerah sama DPRD-nya. Nah, sayangnya di aspek pengelolaan tadi, ya kebocoran fisik maupun kebocoran keuangan juga ya masih ada ya, masih cukup tinggi. Non renewable water ya, istilahnya teman-teman TL pasti tahu. Itu Non revenue ya sampai 30%. Nah, ini ya akhirnya kinerjanya nggak bagus, servicesnya tidak maksimal ya, banyaknya seperti itu. Sehingga masyarakat sendiri ya itu juga kadang ada, maksudnya juga belum aware bahwa sebenarnya membayar ini kan sering dijadikan masalah. Kalau kita kinerja naik, pelayanan naik, kan pasti butuh investasi ya, butuh tarif. Cuman entah bagaimana yang ada di banyak benak orang, tarif air itu harus murah dan gratis. Malah murah sangat relatif. Mungkin adik-adik beli pulsa 50.000 ya, 50.000, beli aqua 1 galon berapa gitu. Nah, padahal air ini adalah sumber untuk ekonomi dan terbatas, dan tarif air di kita sendiri ya relatif ya sebetulnya masih ya,
bisa affordable lah. Kenapa? Ada penelitian di tempat saya gitu ya. Kalau kita bicara kenapa tadi yang di Jaktim lebih murah, nganggapnya kan ngambil air gampang dari rumah, reliable. Tapi kalau dihitung, ongkosnya sebenarnya lebih besar. Harus digodok. Kalau PDAM yang perfect kan, dia bisa tap water ya. Tapi kalau ini kita harus digodok, dibersihkan, dan nggak bersih juga. Kalau sumber air tanah dangkal, kalau baca data SDG sekarang kan, ketika di-adjust jaraknya harus lebih dari 15 meter apa mana? 10 meter dari MCK ya, dari mana? Dari septic tank kita banyak yang nggak memenuhi, jadi banyak mengandung koli juga di ya, sumber airnya. Ya itu kalau dimasukin ke equation ya nggak sama dengan ya sumber air permukaan. Nah, dan itu isu-isu pengelolaan air ini nampaknya belum jadi dorongan kekuatan besar ya dari permintaan dari masyarakat sendiri maupun dari aspek demokrasi politik penting yang menuntut itu. Orang lebih banyak mungkin berimpi, oh yang penting punya mata pekerjaan Pak, punya pembangunan yang megah, tapi itu belum jadi perhatian. Terakhir sebetulnya dibilang mahal juga sangat relatif ya, itu tergantung gaya hidup perilaku juga. Sebagai contoh, mungkin air yang termahal. Nah ini air tanah sudah dikasih tarif ya oleh pemerintah DKI 20.000 ngambil. Tapi kan air tanah itu nggak bisa dimonitor. Paling pasang meteran, tapi juga meteran itu bisa ada sumur, ya banyak bisa diakali lah ya, karena di lapangan meter air kan kita tidak tahu jumlah pengambilan air itu berapa pada akhirnya pengambilan air tanah. Unmeter kalau air tanah. Tapi kalau mau diganti perlu air permukaan. Nah, air permukaan, misalnya sebagai contoh, tarif air tanah di DKI itu udah 20-30 ribu per kubik. Sama dengan harga air di kawasan hotel di Nusa Dua yang 20.000 rupiah per meter kubik. Tapi itu kan per 1.000 liter ya. Berarti sebetulnya hanya 2 rupiah per liter. Betul nggak? Maaf, 20 rupiah. 20 rupiah per liter. Dan standar, ini teman-teman yang hafal ya, standar Cipta Karya setiap orang paling sehari 210 liter ya per day. Kalau Mas Hafid mandi basah lah, habis setengah kubik. Ya 10.000 ya. Kalau naik motor, isi bensin 20.000, 30.000, atau beli hal-hal yang lain. Nah ini kalau air ini sekarang memang dianggap di kita apa-apa harus gratis ya. Ini mungkin ke depan yang harus berpikir sebetulnya itu kita harus sama-sama patungan ya untuk cost recovery-nya bagus, manajemen bisa kita tuntut bagus. Akhirnya juga akan mengurangi ongkos total dari masyarakat dan kesehatan ya, terutama ini nggak bisa dikurangi. Ya mungkin adik-adik TL juga kalau ada nitrit itu amonia ya masuk ke air, kalau digodok kan nggak bisa hilang ya. Konon katanya banyak pengguna sumur dangkal ini E. coli bisa digodok tapi nitrit sama nitratnya masuk ke air diminum ya. Nah ini yang saya nggak tahu dampak kesehatannya seperti apa ke depan. Nah ini yang saya lihat awareness, edukasi dari teman-teman. Selama ini mungkin air itu bukan dianggap betul-betul barang publik ya, buat buang sampah boleh, buang kotoran boleh, diambil air ya udah nggak usah beli aqua aja. Akhirnya malah dari air permukaan ini nggak, konservasinya nggak terjaga, daya gunanya juga nggak bisa. Nah, mestinya ini ada suatu perubahan perilaku yang mendasar dari kita sendiri maupun dari yang pemimpin maupun pengusaha. Gitu. Coba kalau bicara pengusaha air nih, terakhir nih, saya jadi agak semangat ya. Pengusahaan air itu kayak barang yang haram ya, sampai digugat dan lain-lain. Betulnya kan pasal 33 juga ya. Mungkin kalau minyak bumi ngambilnya dari buminya, di buminya gratis, tapi kan ngambil, ngolah, produksi. Itu kan perlu sesuatu modal ya. Nggak mungkin juga itu ditanggung hanya dari pajak dari pemerintah. Mungkin itu perlu ya bayar tol nggak ada yang marah juga ya. Jadi akhirnya bayar MRT. Nah ini bayar transportasi, bayar Gojek, nggak ada yang marah ya, tapi bayar air kok jadi marah. Nah ini yang mungkin kalau itu sudah berubah perilakunya ya mudah-mudahan bisa jalan lah penyediaan air yang lebih profesional. Gitu. Kemana Li? Oh ya baik, terima kasih Pak Abdul. Iya kalau saya melihatnya
mungkin juga kurang lebih kayak gitu sih Pak, karena air 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 apa ya, air bersih itu kan sebenarnya kebutuhan massal, kebutuhan pokok masyarakat, cuma investasinya butuh investasi yang cukup besar sehingga rada susah untuk membebaninya ke sektor swasta. Mungkin kalau dari Kak Sasa Sektor sendiri, swasta bisa, Mas. Gini, ambil contoh ya, misalnya iya, ini saya sharing session. Ada kawan saya itu penyedia air di kawasan Hotel Nusa Dua ya. Biaya ngambilnya dari air payau, bahkan itu biaya pengolahannya berapa ribu ya, mungkin 10.000 lah taruh per meter kubik. Itu harga jualnya 20.000 itu, bisa 20.000. Bisa 20.000, tapi 20.000 itu dibandingin dengan nilai kamar hotel tadi ya, sebetulnya nggak besar. Nah, sekarang adik-adik beli aqua galon di kamar kosnya berapa? 15.000. Kalau yang isi ulang 8.000, itu isinya berapa sih? 20 liter? Benar nggak? di 19 liter sih Pak, 19 Iya, liter anggap itu 20 lah kalau isi ulang 6.000 ya. sama air ludahnya. Jadi sebetulnya pemerintah, maksudnya masyarakat kita ini dirugikan. Jadi itu hanya persepsi saja. Nah, kalau itu diorganisir, tadi yang saya sampaikan, teman saya bilang mengolah air laut aja dia biayanya masih nggak, ya bisa 10.000, 15.000 lah anggap ya per meter kubik. Itu kan per 1.000 liter. Sekarang kita tarif, bisa dilihat ya, tarif penyediaan air di Bandung aja yang dekat PDAM Badak Singa. Waduh, itu tarifnya masih berapa? 5.000 kali per kubik. Jadi itu setiap mau dinaikkan jadi politis gitu. Padahal sih, aduh, mohon maaf ya, sini mungkin saya berpendapat berbeda sama orang kebanyakan politikus. Kalau kita, ya, menurut saya jargon bahwa air tidak boleh naik akan menyengsarakan orang miskin. Sebetulnya yang ada orang miskinnya jadi tetap harus beli air yang mahal, ngurangin mandi, mungkin ya, ngurangin konsumsinya, malah nggak sehat gitu. Nah ini yang ya mungkin teman adik-adik lah bisa mengadvokasi ya. Sebenarnya air itu bisnis, kalau bisnisnya jalan pasti banyak yang menanam uang, dan air kan mengalir terus ya dibandingin bisnis transportasi lain. Mungkin itu sih, bukan kita mau bisnisin, tapi dalam melayani masyarakat dengan profesional, dengan tarif yang kompetitif, kita perlu mengorganisir sebuah bisnis yang benar gitu. Mungkin itu sih. Sebuah sistem bisnis yang mungkin bisa dijalankan dan juga terorganisir Pak, berarti Pak ya. Jadi ya tetap harus ada tarifnya ya ke masyarakat. Ya. Kalau yang betul-betul nggak mampu, jadi sekarang begini ya, kenapa penyediaan air di DKI agak terlambat juga terakhir-terakhir? Kalau dianggap bisnis air, nggak perlu uang. Padahal banyak konsumen, jadi begini, biaya produksi air itu rata-rata saya anggap bukan 3.000, 4.000 per kubik ya biaya pengolahannya. Tapi politikus tuh buat tarif, buat blok tarif ya, di blok tarif itu buat orang miskin 10 kubik pertama Rp1.000. Jadi nggak mungkin dong perusahaan air menyediakan air tanpa meminta subsidi ke pemerintah. Nah, permintaan subsidi itu bidang air ya jarang dapat. Beda dengan selisih tiket misalnya. Ya itu kan semua sama-sama memasukkan environmental cost, cost kesehatan ke dalam biaya ya. Misalnya kenapa kok ada subsidi transportasi publik? Karena itu untuk mengurangi polusi, mulai ada eksternalitas yang dimasukin ke sana ya, secara ekonomi, faktor kemacetan dan lain-lain dimasukkan ke subsidi transportasi. Tapi di bidang air sampai sekarang sih saya belum melihat, hanya sedikit lah Pemda yang mau mengurusi PDAM-nya dengan tertib. Kalau dulu yang di Batam yang saya sebut itu kerjasama pemerintah pusat sama otorita, sama investor. Kalau yang dari Pemda mungkin hanya sekian segelintir saja lah, nggak nyampe 10% yang Pemdanya betul-betul memanage PDAM dengan profesional gitu. Makasih. Mohon maaf ya, jangan disebarluaskan ya, tapi kira-kira angkanya begitu, tinggal dicari aja lah Rispam apa-apa. Iya baik, terima kasih Pak Abdul atas jawabannya, sangat menjawab dan sangat komprehensif ya tadi jawabannya ya. Mungkin kalau dari Kak Sasa sendiri,
gimana nih Kak untuk apa istilahnya raising awareness masyarakat, terutama kan kalau kita membicarakan kota besar kayak DKI Jakarta itu kan nggak memungkiri bahwa sebenarnya banyak wilayah-wilayah, nggak semua wilayah Jakarta itu wilayah menengah ke atas gitu kan, bahkan mungkin kebanyakan juga wilayah menengah ke bawah, dan juga pendekatannya mungkin sedikit atau bahkan sangat berbeda dengan pendekatan yang dilakukan terhadap menengah ke atas gitu terkait pengelolaan air ini. Mungkin kalau orang-orang yang istilahnya tingkat ekonomi menengah ke bawah, mereka kan kurang memperhatikan bagaimana mereka mengelola air mereka, karena mereka berpikir ya udah air tinggal ngambil dari tanah gitu loh. Sedangkan mereka nggak berpikir tadi kalau kata Kak Sasa, dampaknya itu apa istilahnya apa tadi kayak dampaknya itu nggak bisa kelihatan langsung gitu. Kalau kita menghemat air, apakah kita bisa mengurangi resiko banjir sekian persen gitu kan, nggak langsung kelihatan. Mungkin dari Kak Sasa, Kak. Oke. Ini menarik juga karena apa ya, kemarin ketika kita riset juga ketika untuk hal-hal, saya sumur resapan kan kita untuk meresapkan air ke dalam tanah, dan itu kan sebenarnya butuh pertanggungjawaban kita dong, karena kita udah ngambil air tanah terus gitu. Jadinya sebenarnya ya harusnya make sense gitu ketika kita edukasi ke orang gitu bahwa sebenarnya perlu loh gitu punya sumur resapan di rumah itu sebagai bentuk tanggung jawab kita gitu. Cuman emang yang orang-orang yang tergerak itu pasti yang ekonominya menengah ke atas gitu. Itu tuh biasanya orang yang sudah eco-conscious gitu di rumahnya, misalnya udah mengolah sampah, terus udah ngapain, terus dia aduh berkontribusi apa lagi untuk dunia gitu. Nah, itu biasanya orang-orang seperti itu gitu. Jadi untuk yang menengah ke bawah emang belum ke sana gitu. Mikirnya masih apa ya? Sebetulnya bukan hanya kelas sosial, Mbak Sasa ya. Sebagai contoh, mungkin 2 tahun lalu ini terkait karena saya banyak bergerak di berbagai daerah ya, kayak di Jabodetabek misalnya, di Muara Karang ya, dulu ada kampung. Orang tuh tetap kan air kebutuhan pokoknya Mbak ya, minimal mandi dikurangi, itu beli air curah itu sampai 35.000 lah per kubik. Nah terus tapi kalau PDAM masuk mau investasi langsung kan nggak layak secara ekonomi. Nah itu butuh waktu advokasi meyakinkan pemerintah daerah DKI, di Pulau Seribu pun sama tuh. Nah itu dan mungkin DPRD-nya dan lain-lain, oke, keluarkanlah dana untuk menyambung air. Nah itu sampai mungkin warganya tuh sampai terharu sekali ya. Karena in fact dia keluar air tuh bisa Rp600.000 per bulan, Mbak. Jadi malah kan itu orang miskin itu yang paling terkena ketika nggak ada air sama sekali. Nah ini, dan ketika diberikan air yang kebetulan juga generous ya, tarifnya tetap 6.000 gitu per kubik apa 5.000, itu luar biasa sekali bersyukur. Nah ini yang saya pikir ya kalau tetap apa namanya, ini advokasinya ya, mungkin tidak melihat kelas sosial, tapi bagaimana yang tanggung jawab bisa mendorong PDAM ini memberikan biaya investasi, pengaturannya bisa tergerak juga. Demikian sih. Setuju. Jadi ada interferensi secara sistem juga gitu ya Pak ya? Ya. Hanya langsung ke orang. Jadi ya selama ini mungkin banyak Mbak, cakupan perpipaan kita kan sangat kecil. Perpipaan itu, tapi kalau udah begitu nyambung, kinerjanya bagus, saya yakinlah banyak nggak akan mencekek masyarakat. Nggak akan mencekek ya. Ya kalaupun ada itu sangat kasuistik sekali lah, bisa pakai subsidi silang. Ya sebagai contoh gini ya, ada hal infrastruktur lain yang nggak diatur. Ya rata-rata ini walaupun anak mahasiswa pasti pulsanya sebulan 50.000, 100.000. 100 lah Pak. 100 ya. 100 lah kira-kira. 100.000 itu kalau dikariin tarif air yang 10.000 aja, 10 kubik ya. Betul nggak? 10 kubik itu dianggap tarifnya, kalau sekarang kan tarif 6.000 ya, 6.000 end usernya. Berarti 15 kubik air ya, bisa ya, 100.000 ya. Sementara seharinya kebutuhan tadi, kalau nggak hemat 200 liter per hari, 200 kayak 30 kan cuma 6 kubik ya. Ngerti nggak matematikanya? Jadi sebetulnya adik-adik kalau bayar kos, yang dicas itu hanya listrik sama AC ya. Yang air nggak dicas ya, kalau nambah ya. Saya masih ingat lah kalau pas kos gitu.
Nah ini gimana ini biar anak muda juga, iya nggak apa-apalah kita langganan air PDAM kosan 50.000 gitu. Sekarang kan nggak ada. Kalau dihitung cuman kos yang paling sederhana, yaitu beli jet pump 500, 1 juta, 2 juta rupiah, bisa berfungsi 10 tahun, bayar listrik, ya itu ya pasti kalah kita lah. Tapi kalau migrasi tadi, oh iya ya benar, ini nggak mahal gaya hidup gitu. Kalau yang nggak mampu sama sekali ya itu baru di pemerintah kan pasti ada cara-cara lain. Tapi kalau mayoritas orang nggak mau jadi konsumen ya susah kan, nggak mungkin kita menyediakan air tanpa dimanfaatkan tadi yang diceritakan yang di Jakarta Timur juga. Jadi ya ini resiprokal lah, kita kinerja PDM-nya harus naik, tapi masyarakatnya juga sebagai konsumen harus jadi gaya hidup. Kalau enggak ya, kalau Aqua, Equil, jadi gaya hidup ya. Bahkan di atas Aqua ada lagi kan yang lebih mahal. Mungkin biar mukanya bersih gitu. Bagaimana? Ada masalah cultural juga, culture sosial yang kita mesti accept di bidang air ini. Ya mohon maaf ya Mbak ya, mungkin ada yang, kalau di ITB mungkin nggak banyak, kalau di masyarakat sekarang kan beli pemutih kulit aja banyak ya. Dari itu kan gaya hidup pengen kelihatan putih. Nah ini gaya hidup membeli air belum ada ya di kita. Coba kalau pemutih kulit aja, orang kita pengen kelihatan putih ya, se-Indonesia ya. Kalau saya nggak apa-apa kulitnya coklat. Nah itu belanja krimnya berapa tuh kosmetik? Ya itulah ilustrasi ketika kita membangun kegiatan air, banyak perubahan mindset kita perlukan juga. Setuju. Pis mungkin mau nambahin dikit boleh gak, Pis? Nggak apa-apa Kak, silakan banget. Tadi menarik sih untuk kesadaran dan yang lainnya. Kan sebenarnya untuk si PDAM terus air tanah dan lain-lain ini cukup pembahasannya cukup berat gitu. Cuman kemarin aku ada sesuatu yang menarik sih. Jadi kita berkolaborasi dari SBID dengan namanya Muara Air Kita gitu. Jadi itu bikinannya anak-anak ARSI 2012 gitu, gimana bisa mengedukasi tentang air ke anak kecil tapi ke anak SD dan SMP. Terus di situ kita materinya sebenarnya cukup berat gitu, kayak gimana sih tantangan air, krisis air, terus climate change, terus Jakarta is sinking juga coba kita bawa gitu di sana. Cuman terus kita di situ coba menjelaskan dengan yang sederhana gitu, gimana sih sekarang itu PDAM belum bisa melayani di Jakarta, terus jadinya orang ngambil air tanah, terus jadinya land subsidence dan lain-lain. Terus itu tuh bikin anak-anaknya juga nanya ke ibunya gitu, kayak ke orang tuanya, kalau kita di rumah pakai apa ya, air PDAM atau air tanah gitu. Nah, mungkin hal-hal kecil banget itu sebenarnya kecil banget kayak gitu, tapi bisa juga cara kita untuk gimana sih menyadarkan masyarakat gitu bahwa ya tadi benar kata Pak Abdul gitu, masih ada kesenjangan dan lain-lain, tapi gimana sih orang-orang yang mampu itu sebenarnya bisa berkontribusi dan lain-lain, itu bisa banget dari edukasi dan itu bisa dari berbagai dimensi gitu. Baik, terima kasih Kak Sasa, terima kasih Kak Abdul atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari teman saya. Tadi di slide Pak Abdul ada isu strategis perbaikan kualitas air sungai. Itu kan beda ya cara pengelolaannya. Mau nanya, ini dikelola oleh institusi apa? Mungkin kan pengelolaan ini tadi disinggung sama Pak Abdul juga, biayanya cukup mahal kalau di DKI Jakarta kan, karena kualitas air sungainya yang buruk akibat sanitasi yang kurang baik. Itu institusinya apa Pak yang mengelolanya? Terus juga kalau ada anak tel ingin berkontribusi memperbaiki kualitas air sungai, institusi terlibatnya apa aja gitu? Oke ya, mungkin ada beberapa peran. Pertama sekarang ini memantau kualitas airnya sendiri ya, memantau, memodelkan, kan ini namanya apa, non-source pollution ya, di mana. Iya Pak, betul. Terus ya memantau saja belum pemantauan kita katanya ada teknologi online, teknologi api, itu perlu skill. Nah kalau pemantauannya bagus, kita tahu kali titik-titik kritis yang mana. Karena kualitas air kita banyak buruknya itu banyak mengandung organik material dari rumah tangga maupun dari pertanian, limbah pertanian. Pupuk nitrogen ya, siklus nitrogen masuk, siklus nitrat, siklus apa lagi, fosfat ya pada masuk. Saya bukan ahli kualitas air, ini ada lebih canggih. Nah ini pemantauan, kita memantau, memperbaiki ya cara memantau,
Terus yang kedua ya mendorong di bidang sanitasi terus terang lebih berat lagi ya. Ini mungkin saya sharing ya, pernah saya kalau ini bisa paling susah memeternya, paling susah memungut biaya layanannya, tapi ini bisa. Nah, PDAM Bandung itu sudah terintegrasi tuh antara PD penyediaan air sama PAL-nya ya, pengelolaan air limbah. Tapi kan di kita PAL-nya juga belum ada. PAL ini juga harus diselesaikan dari komunalnya sampai terpusat dan lain-lain ya, perlu tanah. Nah, itu organisasian ini, manajemen air limbah domestik itu saya lihat ya advokasinya juga belum. Pengelolanya sekarang banyak di pemerintah daerah, yang mantau tadi itu BPLHD, ya. Yang invest itu Pemdanya seharusnya, kalau sesuai keuangan menurut peraturan perundangan. Tapi juga dalam ya ini kita nyambung ke rumahnya juga perlu waktu ya, perlu. Terus juga yang kedua dalam berinvestasi juga berat, banyak membongkar yang lama, tapi bisa, tapi lebih beratnya lagi belum ada kalau tanpa terhubung air minum, bagaimana kita bisa prinsip apa itu di pengelolaan air, user pay ya, polluter pay sama user pay kan, emangnya buang kotoran gratis gitu ya, istilahnya begitu ya. Nah, biasanya itu di negara-negara lain dihubungin sama konsumsi airnya. Jadi kalau air bersihnya 10.000 misalnya tarifnya 2.000 itu pengelolaan air limbah. Jadi itu bisa berinvestasi menyediakan sarana air limbah. Sekarang kita belum ada pengelolaan limbah rumah tangga yang bagus kecuali di komplek-komplek yang didesain khusus ya. Sisanya memang saat ini baru sifatnya gaya hidup lah. Udah bagus, ada pump Sanimas, septic tank gitu ya. Nah, Sanimas untuk yang masyarakat yang kurang mampu, bahkan septic tank aja nggak punya ya. Tapi beyond septic tank ini mungkin itu lahannya teman-teman TL. Setelah septic tank apa ya? Sejarah perkotaan dunia pernah lah menghadapi masalah krisis itu. Mungkin teman-teman kalau googling ada yang namanya The Great Sting ya, of London kan, terus ada wabah, ada apa. Sampai sekarang kan wastewater-nya pun ada terus pembangunannya. Pembangunan wastewater-nya dijalankan terus ya, itu bagian dari kota yang modern. Nah kalau di kita kan, mohon maaf, baunya kita tutupin aja ya, kita yang saya sampaikan di slide, bahkan di kota yang paling modern pun IPAL-nya ini masih jauh gitu ya. Yang terakhir sih, ini ada butuh koordinasi juga ya, itu kata yang gampang. Misalnya kayak pemerintah pusat di Bandung itu pernah bangun namanya Bojong Soang. Mungkin pernah ada ya, didengar IPAL Bojong Soang? Iya Pak, betul. Iya, tapi sambungan rumahnya ya nggak nyambung. Bahkan yang tadi saya ceritakan di Waduk Setiabudi di DKI, tidak mudah memasuki ranah private, ranah rumah tangga bisa menyambung. Jadi di Jakarta Sewerage Project, akhirnya kita memperbaiki metodenya, mau nggak mau dengan sistem apa namanya itu, sistem intercept. Jadi saluran yang ada kita potong, sebagian kita divert, kita bawa pakai pipa masuk ke pengolahan di Pluit ya, salah satu yang zona 1. Nah itu mungkin teknologi itu harus dibantu, karena kan tidak secara realistis mudah ya, udah gampang itu, yang penting rumah tangganya mau nyambung, tapi itu jarang. Nah mungkin ada teknologi lain yang perlu dikembangkan, diteliti bagaimana memperbaiki. Ya ini juga harus kerjasama ya sama teknik konstruksinya juga ya, kan ada banyak inilah, baru ada drilling, micro drilling, mungkin pengolahannya seperti apa, yang skala bahkan coba ini googling lagi nanti cari ini bisa dibikin gabung sama konsep urban renewal ya. Nanti carilah yang soal namanya cari organika, itu sudah diinstal di MM 2100 di kawasan industri. Jadi sebetulnya bisa dikombin dengan lahan terbuka hijau. Di situ ada pengolahan air limbah, tapi ada tanaman-tanaman ya dan lain-lain. Jadi ini perlu inovasi di situ yang bisa socially accepted solution gitu ya dari teknologi tadi, itu yang mungkin perlu waktu. Ini itu dari saya, Mas.
gimana Mbak Dian? Apakah terjawab pertanyaannya? Ini saya klik Iya, nih kalau linknya. Bentar ya. ya terjawab Pak kata yang nanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul atas jawabannya. Oke, dikasih tuh Yan. Organika, Waduk Setiabudi. Iya, mungkin kalau tadi sempat disinggung terkait polluter pays principle ya. Ya juga kalau kita nganggap sebagai rumah tangga itu sebagai polluter karena kan turut menyumbang polusi ke, kalau dia buang ke sungai kan ke sungai, atau kalau dia septic tank yang kurang bagus ke air tanah, seharusnya kalau mau dikelola oleh pemerintah juga dibantu dengan pembiayaannya. Oke, nggak kerasa sepertinya kita udah hampir 2 jam ngobrol-ngobrol dan berdiskusi terkait banjir dan pengelolaan air, terutama pengelolaan air bersih tadi disinggung dulu ya, karena sebenarnya penanggulangan banjir ini sangat berhubungan dengan pengelolaan dan penyediaan air bersih. Tapi sayangnya kita udah nyampe di penghujung acara kita, dan untuk yang masih memiliki pertanyaan mungkin bisa disimpan dulu, nanti disampaikan aja lewat aku, nanti aku sampaikan ke Kak Sasa atau Pak Abdul. Nah, untuk Kak Sasa dan Pak Abdul mungkin bisa menyampaikan closing statement ya terkait permasalahan banjir ini atau terkait diskusi kita hari ini. Boleh mungkin dari Pak Abdul terlebih dahulu. Baik ya, menanggulangi banjir dengan skala permasalahan yang sifatnya udah keterlanjurannya banyak ya. Kita perlu menjaga konsistensi gitu, dan mengobati banjir. Tadi kan namanya pendekatan resiko bencana ya pas saatnya bencana ya kita harusnya kerja ya. Nah selama ini, dan itu strateginya perlu tahunan lah untuk bisa dituntaskan, dinaikkan. Selama ini mungkin cara bekerja kita reaktif ya, begitu ada banjir semua orang bikin seminar bicara tanggap darurat, tapi setelah itu lupa. Dan kebetulan di Indonesia dikaruniai banjir di kita ya, kecuali mungkin kawan-kawan kita yang di daerah di Kalimantan, di Rawa ya, yang mungkin bisa berminggu-minggu banjir gitu ya. Di sebagian besar di kita, tapi tidak tercover oleh media kan. Baru kemarin aja Sintang tercover, semua ribut ya, lama. Mahakam juga begitu. Tapi sebagian besar penduduk kita kan tinggal di Jawa ya, 150 juta. Itu sosial memorinya terhadap banjir sangat pendek. Ya. Kenapa? Karena didiemin juga 2 hari surut sih. Dulu mungkin ribut gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai berarti teman-teman harus terus mungkin membantu bagaimana pengolahan lahan, pengolahan air, pengolahan sosial ini kita terus berinovasi juga tadi yang Mbak Salsa sampaikan di sana, untuk memahami aja perlu banyak multidisipliner. Nah itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ya di zaman berikutnya, kalau sekarang semua orang kan mengharapkan ini pemerintah yang harus bertanggung jawab. Pemerintah itu kan bisa kerja efektif kalau masyarakatnya mendukung, atau kalau tidak hanya mendukung, ikut berpartisipasi. Nah ini partisipasinya di penanggulangan banjir ya mungkin mulai dari advokasi juga ya. Ini kita masyarakat intelektual, gimana sih pembangunan baru, ada pembukaan lahan sekian ratus hektar, kompensasinya bagaimana di sisi air ya. Ada pembangunan yang pesat, ada komplek baru. Nah ini peraturan itu bisa dilaksanakan, yang penting dilaksanakan. Setiap perubahan perilaku lahan, land use change, ini ada kompensasinya ke air. Kalau itu ada, mungkin sudah mulailah banjirnya bisa kurangi. Yang terakhir, banjir tadi juga ada residual risk yang nggak bisa kita hindari. Nah, fokus kita kan akhirnya menyelamatkan publik ya. Korban, jangan sampai ijazah ngambang, masyarakat tenggelam, meninggal gitu. Nah, ini sistem informasi ya, salah satu kuncinya. Sistem informasi yang fungsional, hidup dari meteorologinya sampai ke masyarakat, tapi jangan hanya bicara banjir. Kan nanti prakteknya sistem early warning sistem bencana ini nanti
aktifnya hanya Januari Februari. Nah, ini mestinya sistem pengendalian kualitas air dan lain-lain juga jangan temporer. Ya mungkin ini rahasia umum ya. Banyak yang ingin dapat positif berkualitas air pas musim hujan ya. Berarti konsentrasinya selalu rendah ya. Coba ukur lagi di puncak kemarau, pasti jelek sekali kualitas air itu, pekat gitu. Nah, ini yang pikir sisi informasi, apalagi sekarang mungkin teknologi digital makin maju, semua makin murah ya, modeling makin murah. Nah, modeling lingkungan, modeling alam ya, ke modeling komputer, mungkin teman-teman waktunya lah. Kalau saya generasi baru kenal internet pas di ITB ya, tahun 90-an, sekarang mungkin waktunya adik-adik di sini mengembangkan ya sistem informasi yang baik ya. Digitalisasi air lah, mungkin demikian. Baik, terima kasih Pak Abdul atas closing statement-nya yang menarik tadi ya, bahwa sebenarnya pemerintah itu memang silahkan dikritik sekeras-kerasnya, tapi juga pemerintah butuh untuk dibantu sekuat-kuatnya. Mungkin dari Kak Sasa, silakan Kak untuk closing statement-nya. Oke, mungkin aku nggak tentang masalahnya ya, ada singkat aja sih. Sebenarnya aku seneng banget kalau ada diskusi seperti ini gitu, karena buat aku pun jadi belajar juga, karena aku masih belajar juga teman-teman. Terus mungkin ini aku juga pembicaraanku dengan Kak Sano gitu ya waktu itu, masalah-masalah di bidang TL itu kompleks gitu, dan justru menurutku harus banget banyak dari alumni TL gitu yang punya jiwa entrepreneur gitu. Maksudnya nggak hanya tentang membangun sesuatu ya, tapi gimana sih biar bisa melihat opportunity dan bisa melakukan sesuatu dan bisa menjadi bagian dari solusi gitu. Jadi semoga dari diskusi tadi sama Pak Abdul dan juga tadi diskusi sedikit denganku itu bisa memantik keresahan teman-teman gitu sih. Jadi pengen belajar terus dan emang apa ya, jadi di TL tuh nggak hanya lewat aja gitu, tapi benar-benar tahu nih apa yang bakal dilakuin ke depannya, dan tadi sih bisa jadi bagian dari solusi. Makasih teman-teman. Wah, terima kasih Kak Sasa. Tuh, teman-teman, kita harus jadi bagian dari solusi. Ya, bukan cuma mengkritik doang, tapi bagian dari solusi. Oke, baik. Mungkin untuk kenang-kenangan ini ya, ini ada sertifikat dari HMTL untuk Pak Abdul dan Kak Sasa. Makasih. Bagus. Iya. Coba agak Iya, ini kreatif mungkin dong ketua HMTL, kok masa estetikanya kayak begini. Ya nggak apa-apa lah. Tapi bagus. oh, ya. Makasih, saya Iya. apresiasi. Lucu. Iya. Pak. Iya, Pak. Werner Mungkin Leonhardt. boleh foto bareng dulu, Pak. Baik. Iya. Foto bareng sertifikatnya ya. Mungkin dari tim ENT Workshop ada yang bisa membantu untuk Screenshot nge-screenshot ya. Aku screenshot ya. Siap. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, sebentar biar saya kirim dulu. Ini untuk yang Kak Sasa. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih Pak Abdul. Terima kasih Kak Sasa. Yuk teman-teman. Izin lip ya. Sebelum kita mengakhiri. Ya. Oh iya. Sebentar Pak, kita boleh foto bareng iya. yang hadir dulu nggak Pak? Iya, foto bareng yang hadir. Iya, oke. Untuk teman-teman yang bisa on kamera, boleh dihidupin kameranya ya, atau buat yang perempuan mungkin yang mau. Kalau TL sekarang satu angkatan berapa orang? Sambil tanya. Kalau angkatan saya sekitar 100 sampai 120 sih Pak. Oh, udah banyak ya, besar, jurusan besar lah. Dulu mah cuma 30, kayaknya 40 zaman dulu. Oke. Mulai angkatan 2019 itu ada kelas internasionalnya, Pak. Jadi iya. Awalnya kan kita 90 tuh. Angkatan 2008 ke atas 90 orang. Nah, angkatan 2019 ke bawah ada tambahan 20 orang biasanya ya. 20 sampai 30 yang kelas internasional. Jadi gini ya Mbak, mungkin terakhir ya, saya lupa sih masukan. Dulu pengalaman saya 20 tahun lalu, kebetulan jurusan, sebenarnya sekarang kan namanya juga FTSL ya, Fakultas Teknik Sipil sama Lingkungan. Betul. Nah itu udah mirip ketika saya S2 di Jepang 20 tahun lalu. Civil and Environment tuh sebetulnya dekat gitu ya. Orang sipil juga harus mulai ngerti environment, tapi environment juga perlu tahu menjawab permasalahan lingkungan itu ya ada banyak tekniknya juga ya. Nah ini yang ya mudah-mudahan lah maju FTSL-nya juga ya,
Mungkin itu aja sih. Makasih. Ya gimana cara bikin Ya, underground wastewater coba? Ayo. Ya kota-kota yang udah terlanjur kan biasanya wastewater-nya dibikin underground ya. Itu nggak gampang itu konstruksinya, dibor lain-lain. Mungkin gitulah biar banyak kolaborasi adik-adik ya. kolaborasi dengan jurusan lain Pak berarti Pak ya, khususnya Iya dong. saudara kita teknik sipil gitu ya. Oke, ayo teman-teman, ayo yang Saudara bisa tua, on cam, ya. on cam dulu. On cam dulu ayo. Tadi udah ada yang on cam, off cam lagi. Kenapa nih? Oke. Oke, boleh dihitung aja Saya Kak buat izin foto bareng. screenshot ya. 1, itu tuh Faiz Hasan ada berdua. Nah, itu 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Oke. Sehat. Izin Lip ya. Terima- Makasih. Ya, terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Abdul. Dadah. Terima kasih ya Sehat. Pak Kepala Himpunan ya. Makasih. Ketua Himpunan ya, HMTL. Oke. Ya. Makasih. Jangan Pak tawuran ya. Abdul. Yuk. Siap, Pak. Makasih, Pak. Iya, Pak. Sehat-sehat, Pak. Oke, ini untuk teman-teman yang lain udah boleh leave. Terima kasih banget udah hadir. Nabila, kamu nge-record kan ya? Jadi di-convert aja dulu, nggak apa-apa. Kalau di-convert tuh gimana sih? Kita